Dengan bangganya mantan mertua dan suami pamer mobil mewahnya. Kubuat mereka syok saat aku undang untuk datang ke showroomku. Mereka kaget saat tahu bahwa mobil yang mereka beli berasal dari showroom milikku. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara Jakarta selalu terasa sama, lembab dan berdesir dengan denyut kehidupan yang tak pernah henti. Tapi bagi Rina, di suatu pagi yang cerah 2 tahun lalu, udara itu terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Ruang sidang yang steril, dengan aroma disinfektan samar, menjadi saksi bisu berakhirnya babak terpenting dalam hidupnya. Palu hakim diketuk, suara itu bagai gema kematian bagi mimpinya tentang keluarga utuh. Kata, cerai, terasa asing, namun nyata, mengukir jurang antara dirinya dan Danu, suaminya selama 5 tahun. Danu duduk di sisi lain, wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi, seolah ini hanya formalitas belaka. Di sebelahnya, Bu Ratna, ibu mertuanya, memancarkan aura kemenangan yang tak disembunyikan. Matanya menyiratkan kepuasan, seolah semua ini adalah pertunjukan yang telah lama ia nantikan. Sudah kubilang, dia tidak becus mengurus rumah tangga, bisikan Bu Ratna, meskipun pelan, terasa menembus dinding pertahanan Rina. Lihat saja, dia tidak punya masa depan. Hanya bisa jadi agen properti paruh waktu. Apa yang bisa dibanggakan dari itu? Kata-kata itu, seperti duri, menancap dalam di hati Rina. Ia selalu ingat bagaimana Bu Ratna, sejak awal pernikahan, tidak pernah benar-benar menerimanya. Status Rina sebagai anak yatim piatu, yang sejak kecil harus berjuang mandiri, selalu menjadi bahan ejekan halus. Pekerjaannya sebagai agen properti, yang bagi Rina adalah jembatan menuju kemandirian finansial, justru dipandang remeh. Seharusnya kau mencari pekerjaan yang lebih stabil, Rina, Bu Ratna sering berujar. Danu pantas mendapatkan yang lebih baik. Danu? Danu selalu di tengah, tak berani membela, tak berani menentang. Sebuah boneka di tangan ibunya. Itulah gambaran yang perlahan Rina sadari. Cinta yang dulu membara perlahan terkikis oleh intervensi tanpa henti dan kurangnya dukungan dari Danu. Puncaknya adalah ketika Rina keguguran. Di saat ia terpuruk dalam kesedihan, Bu Ratna justru melontarkan kalimat pedas. Mungkin ini pertanda. Kamu memang tidak ditakdirkan punya anak. Danu hanya diam, menunduk, tak mengucapkan sepatah kata pun untuk melindunginya. Sejak saat itu, Rina tahu, pernikahannya sudah retak di luar batas perbaikan. Setelah perceraian, Rina merasa dunia runtuh. Ia kehilangan segalanya. Rumah, suami, dan bahkan sebagian dari harga dirinya. Ia pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kenangan pahit. Hari-hari awalnya diisi dengan air mata dan rasa putus asa. Namun, di tengah keterpurukan, sebuah percikan api muncul. Sebuah amarah yang membara, dipicu oleh semua kata-kata meremehkan itu. Tidak punya masa depan? Tidak becus. Rina bertekad membuktikan mereka salah. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Mantan rekan kerjanya di kantor properti, Pak Budi, menjadi cahaya dalam kegelapannya. Pak Budi adalah seorang veteran di dunia properti, yang melihat potensi besar dalam diri Rina. Rina, kamu punya insting bisnis yang tajam. Jangan sia-siakan itu, katanya suatu hari. Pak Budi mengenalkan Rina pada dunia investasi, bukan hanya properti, tapi juga peluang di sektor lain. Ia melihat betapa giginya Rina, betapa ia mampu belajar dengan cepat, dan betapa ia memiliki visi yang jelas. Rina mulai mendalami pasar, membaca buku-buku investasi, mengikuti seminar, dan membangun jaringan baru. Uang dari hasil penjualan aset properti yang ia miliki sebelum menikah, yang dulunya ia simpan untuk masa depan keluarga, kini menjadi modal awal. Ia belajar tentang diversifikasi investasi, menanamkan dananya tidak hanya di properti, tapi juga mencoba pasar saham dan, yang paling menarik perhatiannya, industri otomotif. Ada sesuatu yang sangat menarik baginya dari dinamika pasar mobil mewah, potensi keuntungannya,
dan bagaimana sektor itu terus berkembang. Ia menemukan gairah baru, sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. 2 tahun berlalu dengan cepat. Rina bekerja tanpa lelah, siang dan malam. Ia tidak lagi menjadi agen properti paruh waktu. Ia adalah seorang investor yang cerdas, yang berani mengambil risiko terukur. Investasinya di berbagai sektor mulai membuahkan hasil. Bisnis propertinya berkembang pesat, dan ia mulai mendapatkan keuntungan signifikan dari saham. Namun, hatinya tetap terpanggil ke dunia otomotif. Ia melihat ada celah, sebuah peluang besar untuk bisnis jual beli mobil mewah. Dengan bimbingan Pak Budi dan kepercayaan diri yang terus tumbuh, ia mulai merealisasikan mimpinya. Pagi ini, Rina duduk di kantornya yang luas, di lantai 2 sebuah gedung modern. Bukan lagi apartemen kecil di pinggiran kota. Di mejanya, laptop menyala menampilkan grafik keuntungan bisnisnya yang terus menanjak. Di bawah sana, dari jendela kacanya, ia bisa melihat keramaian jalan. Dan di ujung pandangannya, di kejauhan, terbentang bangunan megah dengan logo yang ia rancang sendiri, Puncak Otomotif. Showroom mobil mewah miliknya. Ia tersenyum. Bukan senyum pahit, melainkan senyum puas. Senyum seorang wanita yang telah jatuh, tapi berhasil bangkit, membangun kerajaannya sendiri dari puing-puing masa lalu. Ia telah membuktikan bahwa mereka salah. Ia memiliki masa depan, sebuah masa depan yang lebih cerah dan jauh lebih menjanjikan daripada yang pernah ia bayangkan. Semua itu ia raih tanpa bantuan, tanpa validasi dari siapapun. Sendiri. Kekuatan yang ia bangun dalam dirinya telah menjadi perisai dan pedang. Namun, di tengah semua kesuksesan ini, gema masa lalu kadang masih muncul. Sebuah bagian kecil dari dirinya bertanya, apakah mereka tahu? Apakah mereka akan terkejut? Pertanyaan itu selalu ada, samar, namun tak pernah sepenuhnya padam. Pagi itu, mentari Jakarta menembus tirai jendela, menyinari ruang kantor Rina dengan kehangatan yang kontras dengan denyutan dingin di benaknya. Aroma kopi Sumatera yang baru diseduh menguar, namun tak mampu menenangkan debaran jantungnya yang tiba-tiba berpacu. Rina, dengan mata tajamnya yang biasa menganalisis grafik keuntungan Puncak Otomotif di layar monitor, kini teralihkan oleh getaran samar di meja. Ponselnya menyala, menampilkan nomor tak dikenal. Seulas kerutan muncul di dahinya. Firasat, sesuatu yang sudah lama ia pelajari untuk dipercaya dalam dunia bisnis yang kejam, berbisik bahwa panggilan ini bukan sekadar tawaran asuransi atau survei. Dengan napas tertahan, ia menekan tombol jawab. Halo, suaranya terdengar netral, dilatih untuk profesionalisme, namun di dalamnya tersimpan kewaspadaan seorang pejuang yang terluka. Halo, Rina? Ini Bu Ratna. Dunia Rina seolah berhenti berputar. Nama itu, suara melengking itu, yang dipenuhi nada superioritas dan penghakiman, kembali menghantuinya setelah 2 tahun keheningan yang ia kira abadi. Rasa dingin menjalar dari ujung jari kaki hingga puncak kepala. Ingatan akan ruang sidang yang dingin, bisikan-bisikan tajam, dan tatapan meremehkan Bu Ratna membanjiri benaknya. Rina memejamkan mata erat-erat, memaksa dirinya kembali ke masa kini, ke kantornya yang megah, ke posisinya sebagai pemilik Puncak Otomotif. Ia tidak lagi Rina yang lemah, yang terpuruk. Oh, Bu Ratna, Rina berujar datar, nyaris tanpa emosi, sebuah topeng sempurna yang ia kenakan untuk melindungi dirinya. Ada apa? Kamu ini, seperti tidak peduli saja. Suara Bu Ratna kembali dengan nada riang yang disengaja, diiringi tawa renyah yang palsu. Ini tentang Danu. Dia baru saja membeli mobil baru. Rina, mobil impiannya. Kamu tahu, dia sudah lama mengincar ini. Akhirnya kesampaian. Rina menahan napas. Ini dia, momen pamer yang ia duga. Mengapa Bu Ratna harus meneleponnya secara pribadi untuk memberitahukan hal ini? Jelas ini bukan sekadar berbagi kebahagiaan. Ini adalah deklarasi, penekanan pada posisi, upaya untuk menunjukkan siapa yang berhasil dan siapa yang tertindas. Ia bisa mendengar gema kata-kata lama, tidak punya masa depan, tidak becus. Lalu, suara Danu mengambil alih, lebih antusias dari yang Rina perkirakan, dengan intonasi yang terlalu berlebihan. Halo,
Rina, ini Danu. Kamu pasti kaget kan? Aku akhirnya mendapatkan mobil impianku. Setelah sekian lama menabung dan kerja keras, aku bisa membeli sedan mewah yang selalu kuinginkan. Danu melanjutkan dengan deskripsi yang detail. Setiap kata disengaja untuk menimbulkan decak kagum. Ini Mercedes-Benz E-Class terbaru. Rina, warna hitam metalik. Tahu kan yang kilapnya seperti cermin? Interiornya kulit napa warna krem yang lembut. Semua fiturnya canggih. Ada sunroof panoramik, sistem audionya Burmester, dan mesinnya gila. Tenaganya buas sekali. Harganya, wah, kamu pasti tidak akan percaya, Rina. Ia sengaja menggantung kalimatnya, memberikan jeda dramatis, jelas mengharapkan Rina menunjukkan tanda-tanda kekaguman, atau lebih baik lagi, rasa iri yang mendalam. Rina mendengarkan. Tatapannya kosong menerawang ke arah jalanan di bawah. Ia bisa dengan jelas membayangkan Danu tersenyum lebar. Jemarinya membelai setir mobil baru, sementara Bu Ratna mengangguk-angguk bangga di sampingnya. Mereka pasti membayangkan Rina akan cemas, terintimidasi, merasa jauh tertinggal. Sebuah ironi menusuk. Mereka membual tentang sebuah mobil mewah, sementara Rina, di kantornya yang mewah, dikelilingi belasan mobil serupa, dan bahkan lebih mahal, yang semuanya adalah bagian dari aset bisnisnya. Selamat kalau begitu, Danu, kata Rina. Suaranya tetap tenang, bahkan cenderung dingin. Ada lapisan tipis di suaranya yang menyiratkan ketidakpedulian yang tulus. Semoga mobilnya awet dan nyaman untuk kalian gunakan. Jeda panjang di ujung telepon. Reaksi Rina jelas tidak sesuai ekspektasi mereka. Tidak ada nada iri, tidak ada pertanyaan tentang harga, tidak ada desakan untuk melihat. Hanya ucapan selamat yang datar. Ah, kamu ini, timpal Bu Ratna lagi, merebut kembali telepon dari Danu, jelas kesal dengan kurangnya reaksi Rina. Nadanya kini sedikit lebih tajam, berusaha memancing emosi Rina. Pasti kamu tidak percaya kan? Kami bahkan sudah keliling Jakarta kemarin. Sengaja pamer-pamer sedikit ke teman-teman. Banyak yang kagum dengan mobil Danu. Pokoknya, ini mobil paling keren yang pernah dia punya. Kamu mungkin tidak akan pernah bisa membeli mobil semacam ini, Rina, dengan pekerjaanmu yang, ya, begitu saja. Kata, begitu saja. Itu diucapkan dengan desisan menghina, seperti ludah yang pahit. Luka lama itu kembali terasa nyeri. Memori tentang bagaimana mereka merendahkan ambisinya, mengecilkan setiap usahanya, menuduhnya tidak mampu. Sebuah amarah dingin mulai membara di dalam diri Rina. Namun, alih-alih meledak, amarah itu justru menyulut sebuah ide. Sebuah ide brilian, berani, dan penuh potensi pembalasan yang elegan. Ini bukan tentang membalas dendam dengan cara kekanak-kanakan, melainkan tentang menunjukkan realitas yang mengejutkan. Rina menarik napas dalam, membiarkan seringai tipis yang nyaris tak terlihat muncul di sudut bibirnya. Matanya berkilat tajam. Oh ya? Kalian sudah pamer? Tanyanya, suaranya kini lebih santai, bahkan terdengar geli, seolah ia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Kebetulan sekali, Bu Ratna, Danu. Aku juga baru saja meluncurkan showroom mobil baru. Namanya Puncak Otomotif. Mungkin kalian pernah dengar dari berita-berita ekonomi? Cukup besar kok. Pusatnya di Jakarta Selatan. Hening. Kali ini keheningan di ujung telepon jauh lebih pekat, disertai suara tarikan napas tertahan dari Bu Ratna. Rina bisa merasakan gelombang kebingungan dan ketidakpercayaan yang menyebar dari seberang saluran. SH Showroom Mobil. Suara Danu akhirnya terdutur, gagap, seperti orang yang baru saja tersambar petir. Sejak kapan, Rina? Kamu kan agen properti, kan? Maksudku, yang paruh waktu itu. Oh, sudah setahun lebih. Rina menjawab dengan santai, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Lumayanlah, bisnisnya berkembang pesat. Banyak model-model baru yang baru saja tiba minggu ini. Aku juga baru saja menyerahkan beberapa unit ke pemiliknya kemarin sore. Rina sengaja menekankan kata, kemarin sore, dengan nada yang disengaja. Ia bisa membayangkan Danu mengerutkan dahi, mencoba menghubungkan titik-titik yang belum ia sadari. Kini keheningan itu disertai dengan napas Bu Ratna yang terdengar berat dan terengah-engah. Mereka jelas syok. Rina merasakan kepuasan yang dingin.
Semua rasa sakit yang pernah mereka tanamkan padanya, semua ejekan yang pernah mereka lontarkan, kini ia kembalikan dalam bentuk sebuah undangan. Sebuah undangan ke panggung yang ia bangun sendiri. Bagaimana, Bu Ratna? Danu? Datang saja besok sore. Aku akan tunggu kalian di showroom. Aku ingin menunjukkan beberapa model terbaru yang mungkin belum pernah kalian lihat di tempat lain. Rina mengakhiri panggilan, senyumnya kini melebar penuh arti, bukan senyum pahit, melainkan senyum seorang pemenang yang cerdas. Ia meletakkan ponselnya, menatap layar komputer yang masih menampilkan grafik penjualan puncak otomotif. Ini bukan hanya tentang mobil mewah, ini tentang pengakuan, tentang pembuktian, tentang martabat yang telah direnggut. Pertunjukan baru saja akan dimulai. Dan Rina, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merasa benar-benar hidup. Ponsel terlempar ke sofa beludru, bukan dengan amarah yang membabi buta, melainkan dengan ketidakpercayaan yang mengoyak batin Bu Ratna. Dentuman kecil itu, yang seharusnya tak berarti, terasa bagai petir di tengah keheningan ruang keluarga yang semula dipenuhi aura kemenangan. Wajah Bu Ratna memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Di sampingnya, Danu, yang beberapa menit lalu masih tersenyum lebar dan membual tentang kemewahan mobil barunya, kini tampak seperti boneka porselen yang baru saja jatuh dan pecah berkeping-keping. Kilauan bangga di matanya padam, digantikan oleh sorot kebingungan dan ketakutan yang samar. Tidak mungkin. Ini pasti omong kosong. Bu Ratna mendesis, suaranya syarat akan kemarahan dan penolakan keras. Jemarinya mencengkeram erat sandaran sofa, seolah mencari pegangan pada realitas yang tiba-tiba bergeser. Rina punya showroom mobil? Itu tidak masuk akal. Dia hanya agen properti paruh waktu. Kita sendiri yang mengatakannya berulang kali. Dia tidak punya modal, tidak punya jaringan. Otaknya berputar cepat, mencari celah, mencari alasan untuk menolak informasi yang menghancurkan narasi superioritas mereka. Danu, yang tadinya duduk dengan tegak di tepi sofa, kini merosot dalam, punggungnya membungkuk seolah menahan beban berat yang tak terlihat. Ia mengusap wajahnya kasar. Tapi, Bu, suaranya tadi begitu yakin. Dia bilang, puncak otomotif. Aku seperti pernah mendengar nama itu di berita ekonomi, Bu, beberapa kali. Tapi aku tidak pernah menghubungkannya dengan Rina. Mungkin itu kebetulan namanya sama. Ia mencoba mencari rasionalisasi, namun nada suaranya terdengar ragu. Jauh di lubuk hatinya, kecemasan mulai merayapi. Bagaimana jika memang benar? Berita ekonomi. Bu Ratna mendengus, bangkit dan mulai mondar-mandir gelisah di karpet Persia mahal mereka. Langkahnya cepat dan tidak beraturan. Omong kosong. Ini pasti tipuan murahan. Dia pasti punya kenalan yang bekerja di sana. Lalu dia pura-pura saja jadi pemiliknya. Atau dia hanya seorang manajer, kepala cabang, bukan pemilik sejati. Wanita seperti dia tidak akan pernah bisa memiliki bisnis sebesar itu. Bu Ratna berusaha memanipulasi kenyataan agar sesuai dengan pandangannya yang merendahkan. Sulit bagi egonya untuk menerima bahwa seseorang yang pernah ia injak-injak kini berdiri jauh di atasnya. Tapi, dia mengundang kita ke showroomnya. Bu, Danu bergumam lagi, matanya menatap kosong ke arah garasi di mana Mercedesnya terparkir. Ia membayangkan mobil barunya itu, yang tadinya adalah puncak kebanggaannya, kini terasa seperti benda biasa yang bisa saja dibeli siapa saja, bahkan Rina. Sebuah gelombang kekhawatiran melandanya. Bagaimana kalau memang benar, Bu? Kalau dia benar-benar pemiliknya? Apa yang harus kita katakan? Wajah Bu Ratna mengeras, rahangnya terkatup rapat. Harga diri mereka dipertaruhkan. Selama 2 tahun ini, setiap kali membahas Rina, mereka selalu merasa di atas angin, merasa berhasil setelah menyingkirkan beban dan kegagalan dari hidup Danu. Mereka terus-menerus mengulang cerita kegagalan Rina, menyisipkan cibiran tentang betapa tidak mampunya Rina mengurus keluarga, apalagi bisnis. Dan kini, undangan itu terasa seperti sebuah jebakan yang tak terduga, sebuah tantangan langsung terhadap status quo yang telah mereka nikmati. Kita harus pergi. Bu Ratna memutuskan dengan tiba-tiba, berhenti mondar-mandir dan menatap Danu dengan mata menyala. Ada perpaduan aneh antara kecurigaan, kemarahan yang membara,
dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Kita harus melihat sendiri dengan mata kepala kita. Kalau itu memang benar miliknya, kita harus tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Dan kalau itu hanya tipuan, kita bisa menertawakannya, merendahkannya di depannya, dan membuktikan bahwa dia tidak akan pernah bisa sejajar dengan kita. Danu mengangguk pasrah. Ia tahu, jika ibunya sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa membantah. Sebagian dirinya merasa penasaran. Bagaimana mungkin Rina bisa bangkit secepat ini? Namun sebagian besar dirinya diliputi kegelisahan. Ketakutan bahwa Rina benar-benar sukses dan melebihi mereka adalah bayangan gelap yang menghantuinya. Bagaimana jika mobil yang baru saja ia beli itu? Tidak, itu tidak mungkin. Instingnya menolak, namun logika pelan-pelan berbisik, bagaimana jika memang begitu? Sementara itu, di kantornya yang luas dan modern, Rina menikmati ketenangan. Ia bisa membayangkan drama yang sedang terjadi di rumah mantan suami dan mantan mertuanya. Itu adalah respons yang persis ia harapkan. Panggilan telepon tadi bukan sekadar pameran sepihak. Itu adalah umpan yang ia lemparkan dengan perhitungan matang. Dan mereka, seperti ikan lapar yang tak bisa menahan godaan, telah menelannya mentah-mentah, siap untuk terjebak dalam jaring yang Rina siapkan. Ia bangkit dari kursi ergonomisnya, berjalan anggun menuju jendela kaca besar yang membentang dari lantai ke langit-langit, menampilkan pemandangan gemerlap kota Jakarta di bawahnya. Di kejauhan, ia bisa melihat neon sign, puncak otomotif, yang mulai menyala redup seiring sore yang menjelang, memantulkan cahaya ke langit senja. Ini bukan sekadar showroom mewah. Ini adalah manifestasi nyata dari ketangguhannya, dari setiap kata meremehkan yang berubah menjadi bahan bakar motivasi, dari setiap tetes keringat dan air mata yang ia curahkan. Ini adalah monumen atas kebangkitannya. Rina menekan tombol intercom. "Clara, bisa ke ruangan saya sebentar?" Beberapa detik kemudian, Clara, sekretarisnya yang efisien dan tenang, masuk. "Ya, Bu Rina." "Clara, besok sore saya akan ada tamu penting. Tolong pastikan area showroom VIP bersih dan mengkilap. Semua mobil di sana harus dalam kondisi prima, benar-benar bersih luar dan dalam. Terutama, tolong pastikan Mercedes-Benz E-Class hitam metalik yang baru tiba kemarin sore, yang sudah ada di display untuk serah terima, ditempatkan di posisi paling strategis, dengan pencahayaan yang menonjolkan setiap detailnya." Rina menekankan kata-kata itu dengan senyum tipis yang hanya bisa dimengerti Clara. Clara, yang sudah sangat memahami pola kerja dan visi Rina, hanya mengangguk patuh, tidak menanyakan detail lebih lanjut, namun sorot matanya menyiratkan pemahaman. Kemudian, Rina menelepon Pak Budi, mentor sekaligus partner bisnis terpercayanya. "Pak Budi, besok saya akan menghadapi momen itu." Mereka setuju datang. Di ujung telepon, Pak Budi tertawa kecil. Suara tawanya mengandung kebanggaan dan sedikit geli. "Saya tahu kamu pasti bisa. Rencana kamu brilian, Rina. Ingat, ini bukan tentang pamer dengan cara yang rendah. Ini tentang pembuktian yang elegan. Kamu sudah melangkah jauh melebihi mereka. Pertahankan ketenangan dan profesionalisme kamu. Biarkan fakta yang berbicara." "Saya tahu, Pak," jawab Rina, pandangannya lurus ke depan, ke arah logo puncak otomotif di kejauhan. "Ini hanya penutup buku lama. Saya hanya ingin memastikan mereka mengerti bab mana yang sudah mereka lewatkan, dan bagaimana cerita ini berakhir untuk mereka." Malam itu, Rina menghabiskan waktu dengan merencanakan setiap detail kecil untuk kunjungan Danu dan Bu Ratna. Ia memvisualisasikan skenario, memikirkan setiap reaksi yang mungkin, dan bagaimana ia akan menanggapi. Ia ingin setiap momen terasa sempurna, setiap detail menyampaikan pesannya tanpa perlu banyak kata. Ini bukan tentang balas dendam yang kekanak-kanakan, melainkan sebuah pertunjukan kebangkitan yang megah. Sebuah pertunjukan di mana ia akan menjadi sutradaranya, dan mantan keluarga suaminya akan menjadi penonton yang terpaku, menyaksikan bagaimana roda takdir telah berputar balik. Udara di sekitarnya terasa penuh energi, sebuah antisipasi akan hari esok yang akan tercetak dalam memori mereka selamanya, sebagai hari di mana keangkuhan mereka hancur. Malam itu, di rumah mewah yang sunyi namun tegang di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, hidangan makan malam yang mewah terasa hambar di lidah Danu dan Bu Ratna.
Puding coklat yang biasanya menjadi favorit Bu Ratna bahkan tak sanggup membangkitkan selera. Aura ketidakpastian menyelimuti meja makan mahogani. Bu Ratna sesekali melirik Danu yang sibuk mengaduk-aduk supnya. Pikirannya entah melayang kemana, jauh dari percakapan atau hidangan di hadapannya. Setiap keheningan, yang seharusnya damai, justru terasa berat, diselingi oleh desakan tak sabar Bu Ratna untuk kembali membahas topik Rina, obsesi barunya. Bagaimana mungkin, Danu? Showroom mobil? Sebuah showroom mobil mewah sebesar Puncak Otomotif, yang baru-baru ini dibicarakan banyak orang. Bu Ratna mencibir. Suaranya dipenuhi campuran kemarahan dan kecemasan yang samar. Ia menyesap air putihnya dengan gerakan cepat. Wanita yang dulu bahkan kesulitan membayar iuran bulanan apartemennya sendiri, yang harus kutalangi beberapa kali, mana mungkin dia bisa membangun bisnis sebesar itu? Ini tidak masuk akal. Ini pasti hanya siasat murahan untuk menarik perhatian kita kembali. Dia ingin melihat kita terkejut, terkesan, dan mungkin ingin kembali? Jangan sampai kita terlihat kalah atau terpancing. Danu, kita harus tetap di atas. Danu hanya menghela napas panjang, menunduk. Bayangan tentang Rina yang dulu ia kenal, wanita rapuh yang terpuruk setelah perceraian, kini berbenturan keras dengan kemungkinan Rina yang sukses luar biasa. Dua citra yang sangat kontras ini membuatnya gelisah. Tapi, Bu, aku benar-benar ingat membaca berita tentang Puncak Otomotif yang baru dan sedang naik daun. Pembukaan besar-besaran, laporan investasi yang mencengangkan. Aku hanya tidak pernah mengira itu ada hubungannya dengan Rina. Mungkin itu hanya kebetulan namanya sama dengan nama pendiri yang disebut di artikel. Ia mencoba mencari rasionalisasi, namun nada suaranya terdengar semakin ragu, nyaris seperti bisikan ketakutan. Itu tidak mungkin dia. Bu Ratna membantah dengan suara lebih keras, matanya menyala tidak senang. Ia membanting sendoknya di piring, menghasilkan denting tajam. Itu pasti orang lain, atau dia hanya karyawan biasa di sana, mungkin seorang manajer penjualan, lalu dia melebih-lebihkan posisinya saat menelepon kita. Kita akan ke sana besok sore. Danu, kita akan buktikan dia bohong. Kita akan tunjukkan bahwa dia tidak lebih dari apa yang kita tahu. Ada kebutuhan yang mendesak dalam diri Bu Ratna untuk mempertahankan superioritasnya. Kekalahan di hadapan Rina adalah hal yang tak terbayangkan baginya. Itu akan menghancurkan fondasi kebanggaan yang telah ia bangun. Sepanjang malam, Bu Ratna merancang skenario dalam benaknya. Apa yang akan mereka katakan ketika bertemu Rina? Bagaimana mereka akan bereaksi jika Rina benar-benar terlihat sukses? Ia bahkan sudah membayangkan kata-kata meremehkan yang akan ia lontarkan jika Rina ternyata hanya seorang manajer atau bahkan resepsionis di showroom itu. Ia ingin memastikan Rina tetap tahu tempatnya, di bawah bayang-bayang mereka. Ia mempersiapkan wajah angkuh terbaiknya, senyum remeh yang paling bisa meremehkan. Danu, di sisi lain, tidak bisa tidur nyenyak. Pertanyaan tentang Puncak Otomotif dan Rina terus berputar di benaknya seperti kaset rusak. Ia mencoba mencari di internet secara diam-diam, menyelinap ke ruang kerjanya. Hasil pencarian tentang showroom mobil mewah itu sangat banyak dan positif, mencerminkan perusahaan yang besar dan mapan, dengan ulasan pelanggan yang sangat baik. Artikel-artikel berita bisnis menyebutkan Puncak Otomotif sebagai bintang baru di industri otomotif premium. Nama pendirinya memang tertera sebagai Rina Adiwijaya, nama lengkap mantan istrinya. Tapi ia selalu berpikir itu adalah nama seorang pria, mengingat besarnya skala bisnis itu. Atau mungkin hanya kebetulan nama yang sama. Setiap kali ia mendekati kebenaran, ia menarik diri, terlalu takut untuk menerima kemungkinan yang akan menghancurkan egonya sendiri. Ia teringat betapa dulu ia meremehkan impian-impian Rina, betapa ia tidak pernah mendukungnya, dan bagaimana ia memilih diam saat ibunya merendahkan Rina. Jika Rina benar-benar sukses, ia akan merasa menjadi pecundang, seorang pria yang telah melepaskan berlian demi kerikil. Sementara di apartemen penthouse-nya yang minimalis namun elegan, Rina menyelesaikan laporan terakhir untuk rapat internal keesokan paginya. Lampu-lampu kota Jakarta berkelip di luar jendela, memantulkan sinarnya pada tumpukan berkas keuangan dan layar laptopnya. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi di benak Danu dan Bu Ratna. Mereka pasti berada dalam fase penyangkalan yang parah, mencoba mencari celah, meragukan setiap kata yang ia ucapkan. Dan itu, bagi Rina, adalah bagian integral dari rencananya. Semakin keras mereka menyangkal, semakin besar pula kejutannya nanti. Ia bukan lagi Rina yang rapuh, yang mudah terluka oleh kata-kata kasar dan tatapan meremehkan.
2 tahun ini telah mengajarinya untuk tumbuh, untuk mengeras layaknya baja, namun tetap menjaga esensi empati dan keanggunan dirinya. Ia telah membangun sebuah kerajaan dari nol, dengan tekad membara dan kerja keras yang tak kenal lelah. Puncak Otomotif bukan hanya sekadar bisnis, melainkan sebuah pernyataan kuat tentang ketangguhan, dedikasi, dan kemampuan seorang wanita yang dulunya diremehkan. Pagi menjelang, dan Rina memulai harinya dengan rutinitas seperti biasa. Rapat tim manajemen, meninjau stok terbaru kendaraan, bertemu dengan beberapa klien penting yang ingin melakukan pembelian besar. Tidak ada jejak ketegangan atau antisipasi berlebihan di wajahnya. Ia menjalani harinya dengan profesionalisme tinggi, seolah kunjungan mantan suami dan mantan mertuanya hanyalah salah satu janji temu biasa yang harus ia tangani. Namun, di balik ketenangannya, ada strategi yang telah ia siapkan dengan cermat, layaknya seorang sutradara yang mengarahkan sebuah adegan klimaks. Ia sudah memberitahu timnya bahwa ada kunjungan VIP sore itu. Setiap karyawan, mulai dari petugas keamanan, staf penerima tamu, hingga konsultan penjualan, dilatih untuk menyambut tamu dengan standar tertinggi, tanpa memandang status. Berikan layanan terbaik, paling profesional, seperti kepada semua klien penting kita. Mereka harus merasakan kualitas Puncak Otomotif di setiap sentuhan dan tatapan, begitu pesan Rina kepada manajer showroom. Ia ingin memastikan bahwa bahkan sebelum ia menampakkan diri, kemegahan, profesionalisme, dan reputasi, Puncak Otomotif sudah berbicara untuknya, membungkam segala keraguan. Saat sore hari tiba, langit Jakarta mulai membias jingga keemasan. Rina mengenakan setelan blazer krem yang elegan dan celana panjang hitam yang disesuaikan dengan sempurna, memberikan kesan profesional namun tetap anggun. Rambutnya diikat rapi dalam sanggul rendah, menonjolkan fitur wajahnya yang tegas namun cantik. Ia melihat pantulannya di cermin, senyum tipis terukir di bibirnya, sebuah senyum yang menyimpan rahasia. Ia sudah siap, bukan untuk bertarung dalam argumen verbal yang membuang energi, melainkan untuk mempersembahkan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Sebuah fakta yang akan menjadi tamparan keras bagi keangkuhan dan kesombongan yang selama ini membayangi sebagian besar hidupnya. Ia berjalan menuju area VIP di showroom-nya, tempat di mana mobil Mercedes-Benz E-Class hitam metalik yang baru saja diserahkan kepada seorang klien penting, seorang pengusaha properti terkemuka yang baru saja membeli 3 unit mobil mewah dari Puncak Otomotif, sudah dipoles mengkilap, siap untuk dipamerkan. Mobil itu ditempatkan di atas panggung putar kecil, diterangi sorotan lampu yang membuatnya berkilau sempurna. Ini adalah puncaknya, inti dari apa yang ingin ia tunjukkan kepada mereka. Sebuah ironi yang sempurna. Rina menghela napas antisipasi yang manis. Sore itu, awan-awan jingga di langit Jakarta melukis siluet gedung-gedung pencakar langit, seolah menjadi latar megah bagi drama yang akan segera terungkap. Di lobi utama, Puncak Otomotif, suasana tampak tenang, elegan, dan sangat profesional. Cahaya lembut dari lampu sorot memantul sempurna pada lantai marmer yang mengkilap, menciptakan ilusi ruang tanpa batas. Aroma kopi premium dari kafe sudut berpadu dengan wangi letter interior mobil baru, menciptakan atmosfer eksklusif yang memanjakan indera. Staf yang terlatih menyambut setiap pengunjung dengan senyum ramah dan sapaan hangat, memastikan setiap detail, dari suhu ruangan yang sejuk hingga musik latar yang menenangkan, sempurna. Di area parkir khusus tamu VIP, sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti dengan anggun. Dari siluet yang terlihat, mobil itu sama persis dengan yang dibanggakan Danu. Pintu terbuka, dan Bu Ratna keluar lebih dulu, dengan gaun sutra bermerek dan tas tangan mahal yang disampirkan di bahunya. Namun, langkahnya yang biasanya tegap dan penuh percaya diri kini tampak sedikit ragu. Matanya langsung menyapu fasad bangunan, mulai dari logo Puncak Otomotif yang besar dan menyala di puncak gedung, hingga deretan mobil mewah yang terpajang di balik kaca temperet yang bersih sempurna. Sebuah kerutan dalam muncul di dahinya. Skala dan kemewahan showroom ini jelas melampaui perkiraan terburuknya. Ini bukan ruko sederhana atau kantor kecil seperti yang ia bayangkan. Danu menyusul keluar, mengenakan kemeja batik mahal dan celana bahan yang rapi, berusaha menampilkan wajah angkuh yang biasa. Namun, tatapan matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan yang nyata. Ia melirik ibunya, seolah mencari konfirmasi atas apa yang ia lihat. Showroom ini bukan sekadar pameran mobil. Ini adalah gedung 3 lantai yang modern, dengan arsitektur futuristik yang mencolok, memancarkan aura kemewahan dan kesuksesan yang tak terbantahkan dari setiap sudutnya. Sebuah mobil sport Ferrari merah menyala yang terparkir anggun di dekat pintu masuk membuat mata Danu membelalak. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang sangat besar, dan bukan tipuan murahan seperti yang mereka duga. Perutnya terasa mulas.
Seorang resepsionis muda dengan seragam rapi berwarna abu-abu gelap dan senyum ramah mendekati mereka. "Selamat datang di Puncak Otomotif. Ada yang bisa kami bantu, Bapak dan Ibu?" Suaranya lembut dan terlatih. Bu Ratna, yang selalu ingin mendominasi dan mengendalikan situasi, langsung maju. "Kami ada janji dengan Rina Adiwijaya." Nada suaranya sedikit sengaja ditekankan, seolah ingin menguji reaksi sang resepsionis, mencari celah untuk meremehkan. Resepsionis itu tetap tenang, senyumnya tidak goyah sedikit pun. "Oh, Tuan Rina sudah menunggu. Mari saya antar." Ia mengulurkan tangan dengan gestur ramah ke arah lorong menuju area VIP. "Tuan Rina." Bu Ratna memotong cepat, dahinya berkerut lebih dalam, sedikit nada kesal dan tidak percaya terdengar jelas. "Bukan, dia perempuan. Namanya Rina Adiwijaya. Istri, maksud saya, mantan istri anak saya." Ia mencoba mengoreksi, seolah resepsionis itu melakukan kesalahan fatal. Resepsionis itu hanya mengangguk sopan, ekspresinya tidak berubah. "Benar, Ibu. Bapak Danu dan Ibu Ratna, kan? Nona Rina Adiwijaya sudah menginformasikan kedatangan Anda. Beliau memang dikenal dengan profesionalitasnya, dan nama Tuan Rina terkadang digunakan klien asing untuk menghormati posisinya sebagai pemimpin. Silakan ikuti saya." Nada suaranya profesional, tidak ada keraguan sedikit pun, dan ia tampaknya terbiasa dengan kebingungan semacam ini. Penjelasan yang lugas itu justru semakin membuat Bu Ratna terdiam, terkejut mendengar betapa dihormatinya Rina bahkan oleh karyawannya sendiri. Bu Ratna dan Danu saling pandang, kilatan kecemasan melintas di mata mereka. Resepsionis itu menyebut Nona Rina dengan nada hormat yang begitu mendalam, bukan Ibu Rina yang mereka bayangkan akan datang dengan status yang lebih rendah. Mereka mengikuti sang resepsionis menyusuri lorong yang luas dan terang, melewati deretan mobil-mobil mewah yang dipajang rapi dengan pencahayaan dramatis. Setiap mobil berkilauan, dari Porsche Carrera S hingga Lamborghini Huracan, menunjukkan kualitas, fitur-fitur canggih, dan tentu saja, harga yang fantastis. Aura kemewahan dan kesuksesan yang terpancar dari setiap sudut showroom ini, dari desain interior yang modern hingga setiap detail mobil yang bersih sempurna, perlahan namun pasti mulai meruntuhkan tembok penyangkalan mereka. Mereka tak bisa lagi menyangkal bahwa ini adalah bisnis yang serius dan besar. Langkah kaki mereka melambat saat memasuki area VIP. Ruangan itu lebih eksklusif dan intim, dengan sofa kulit nyaman, meja kopi dari marmer putih, dan hiasan seni modern. Di sana, di tengah area yang diterangi sorotan lampu khusus yang membuatnya terlihat seperti di panggung, berdiri seorang wanita yang mengenakan blazer krem elegan, celana panjang hitam yang disesuaikan sempurna, dan rambut diikat rapi dalam sanggul rendah. Dia tampak tenang, percaya diri, dan memancarkan aura kesuksesan yang sulit mereka sangkal. Senyum tipis terukir di bibirnya. Itu adalah Rina. Bukan Rina yang terpuruk, bukan Rina yang rapuh dan mudah terluka, tapi Rina yang sama sekali baru, seorang Rina yang berevolusi. "Selamat datang, Bu Ratna, Danu," sapa Rina. Suaranya hangat namun terkendali, tanpa sedikit pun jejak kebencian atau dendam, hanya profesionalisme yang dingin dan sopan. "Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk datang." Bu Ratna dan Danu hanya bisa membalas sapaan itu dengan gumaman yang nyaris tidak terdengar. Mata mereka terpaku pada Rina yang tampak begitu berwibawa. Kemudian, tatapan mereka beralih ke sekeliling ruangan, dan akhirnya terhenti pada sebuah objek di tengah area VIP. Di sana, diterangi sorotan lampu khusus yang menonjolkannya seperti mahakarya, terparkir sebuah sedan hitam metalik yang mengkilap. Sebuah Mercedes-Benz E-Class terbaru, tipe dan warna yang persis, sangat persis, dengan mobil yang baru saja dibeli Danu. Jantung Danu berpacu tak karuan, ia merasakan firasat buruk yang menusuk, seolah ada jaring tak terlihat yang sedang melingkari mereka. Bu Ratna menelan ludah, wajahnya sedikit memucat. Udara di area VIP, Puncak Otomotif, mendadak terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, meskipun sistem pendingin ruangan bekerja optimal. Bu Ratna dan Danu berdiri terpaku, bibir mereka sedikit terbuka. Mata mereka tidak lepas dari Mercedes-Benz E-Class hitam metalik yang mengkilap di tengah ruangan. Mobil itu, dengan lampu sorot yang menyorot setiap lekukannya, tampak begitu sempurna, seolah baru saja keluar dari garis produksi, bahkan lebih berkilau dari yang mereka ingat saat melihatnya di garasi mereka sendiri. Kilau metaliknya memantulkan siluet mereka yang membeku. Rina melangkah mendekat, langkahnya anggun dan penuh keyakinan. Senyum tipis masih terukir di bibirnya, senyum yang tak bisa mereka artikan. Apakah itu senyum kemenangan? Atau hanya keramahan profesional? Bagaimana menurut kalian, Bapak dan Ibu? Menarik,
bukan? Tanyanya, suaranya tenang, profesional, nyaris tanpa emosi, sebuah kontrol diri yang luar biasa. Tidak ada nada mencemooh, tidak ada sindiran, hanya pernyataan sederhana. Bu Ratna, yang selalu ingin mengendalikan situasi dan mendominasi setiap percakapan, akhirnya menemukan suaranya, meskipun sedikit serak dan tergagap. Ini mobil baru? Kami belum pernah melihat model ini di showroom lain dengan detail seperti ini. Ia berusaha terdengar lugas, mencoba mencari celah, mencari perbedaan, berusaha keras untuk tidak menunjukkan kegugupannya yang mulai merayapi. Matanya menelusuri setiap inci mobil, dari spion hingga ujung knalpot. Tentu saja ini baru, jawab Rina santai, tangannya terlipat di depan dada. Ini adalah model E-Class terbaru yang baru saja tiba di Jakarta minggu ini. Dan unit ini, kebetulan, baru saja kami serahkan kepada pemiliknya kemarin sore. Rina mengucapkan kata, kemarin sore, dengan penekanan lembut yang disengaja, sebuah isyarat yang langsung membuat Danu menegang, otot-otot di rahangnya mengeras. Ia merasakan getaran aneh di dadanya. Danu menelan ludah, tenggorokannya terasa kering dan kaku. Firasat buruk yang menusuknya sejak ia melangkah masuk ke dalam gedung megah ini kini semakin kuat, berubah menjadi kenyataan pahit. Ia melirik Bu Ratna, yang juga tampak pucat, matanya membelalak, seolah baru saja melihat hantu. Bu Ratna pasti merasakan hal yang sama. Mobil yang mereka banggakan, yang mereka anggap paling baru, paling eksklusif, dan paling istimewa, kini terpajang di showroom ini. Sebuah showroom yang diklaim milik Rina. Kak kalian, sudah menyerahkannya? Danu akhirnya bertanya, suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Maksudku, kenapa masih ada di sini? Rina tersenyum kecil. Sorot matanya yang tajam menangkap setiap detail kegugupan mereka. Ah, ya. Klien kami kebetulan ada keperluan mendadak. Jadi, mobilnya ditinggal sebentar di sini untuk diinspeksi ulang dan dipoles. Memastikan semuanya sempurna, sesuai standar puncak otomotif, sebelum benar-benar dibawa pulang. Rina melangkah lebih dekat ke mobil. Tangannya mengusap kap mobil dengan lembut, seolah menunjukkan betapa berharganya unit itu. Ini memang salah satu unit terbaik yang kami miliki. Pembelinya adalah seorang pengusaha properti terkemuka, sangat detail dan menginginkan yang terbaik dari yang terbaik. Danu merasakan lututnya lemas, seolah tak mampu menopang bobot tubuhnya. Pengusaha properti terkemuka? Sebuah kesamaan yang terlalu mencolok untuk disebut kebetulan. Ia tahu betul bagaimana rumitnya proses pembelian mobil mewah seperti itu. Harus melewati tahapan yang cukup panjang, mulai dari pemesanan, verifikasi, hingga pembayaran. Mereka sendiri baru saja menjalani proses itu dengan segala tetek beneknya. Ia ingat setiap detail kecil yang sama persis. Aroma kulit interior yang khas, kilau cat hitam metalik yang memantulkan cahaya dengan sempurna, bahkan beberapa fitur spesifik yang ia dan ibunya tanyakan saat melakukan test drive di dealer lain beberapa hari yang lalu. Semuanya, dari bentuk lampu hingga motif jahitan di jok, persis seperti mobilnya. Bu Ratna, dengan insting tajamnya yang terlatih untuk mencari kelemahan dan kesalahan, juga mulai merasakan korelasi yang mengerikan. Ia melangkah mendekat ke mobil, tangannya nyaris menyentuh permukaannya, matanya meneliti setiap detail dengan saksama, seolah mencari perbedaan sekecil apapun yang bisa ia jadikan alasan untuk menyangkal. Tapi tidak ada. Semua terlihat sama, dari desain pelek roda hingga ukiran logo di kemudi. Sebuah rasa mual mulai merayapi perutnya. Apakah ini mobil yang dibeli Danu, Rina? Bu Ratna akhirnya bertanya. Suaranya nyaris seperti bisikan, penuh ketidakpercayaan dan sedikit ketakutan yang nyata. Ini bukan lagi pertanyaan retoris, ini adalah bisikan kekalahan. Ketenangan Rina, kemegahan showroom, dan kini mobil ini yang menjadi saksi bisu. Semuanya mulai terasa seperti serangan yang terkoordinasi, sebuah jebakan yang tak terhindarkan. Rina menatap mereka berdua, senyumnya kini sedikit lebih lebar, namun tetap tenang, tanpa celah. Matanya memancarkan ketegasan dan kepuasan yang mendalam, sebuah cahaya yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati badai dan berdiri tegak. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, puncaknya. Itu pertanyaan yang sangat bagus, Bu Ratna, kata Rina, suaranya mengalun pelan, namun setiap kata terasa jelas, tajam, dan menusuk ke sanubari mereka. Ia membiarkan jeda sejenak, sengaja membiarkan ketegangan membangun, membiarkan kebenaran perlahan merayapi pikiran mereka. Mobil yang kalian banggakan, yang kalian ceritakan dengan begitu detail di telepon kemarin, mobil impian Danu, yang kalian gunakan untuk berkeliling pamer kemana-mana. Ya, Bu Ratna, Danu. Rina menghela napas, kemudian melanjutkan dengan nada final yang tak terbantahkan, kalimat yang bagai palu goda menghantam keangkuhan mereka. Mobil Mercedes-Benz E-Class hitam metalik itu, yang kalian beli kemarin, yang kalian pamerkan dengan bangga berasal dari showroom ini. Dibeli melalui puncak otomotif, dan semua proses transaksinya langsung saya awasi.
Wajah Bu Ratna dan Danu langsung memucat pasi, bagai kehilangan seluruh darah di tubuh mereka. Warna merah padam yang tadi menghiasi wajah Bu Ratna kini lenyap, digantikan oleh pucat pasi yang mengerikan. Danu terhuyung mundur selangkah, bibirnya bergetar, seolah baru saja dipukul telak di ulu hati. Semua keangkuhan, semua kesombongan, semua rasa superioritas yang selama ini mereka sandang, kini runtuh berkeping-keping, hancur lebur di hadapan kenyataan yang tak terbantahkan. Mereka memandang mobil itu, lalu memandang Rina yang berdiri tegak dan berwibawa, seolah tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar, tidak bisa mencerna ironi yang begitu menyakitkan. Ini bukan tipuan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kenyataan yang pahit. Mobil yang menjadi simbol kebanggaan dan status mereka, yang mereka gunakan untuk meremehkan Rina, ternyata adalah bukti nyata dari kesuksesan Rina sendiri. Mereka telah memamerkan kemewahan yang secara tidak langsung berasal dari tangan orang yang paling mereka remehkan. Sebuah tamparan telak yang tak terlihat, namun terasa begitu pedih, membakar ego mereka hingga ke akar-akarnya. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti area VIP, puncak otomotif. Kata-kata Rina diucapkan dengan nada tenang namun mematikan, mobil itu berasal dari showroom ini. Dibeli melalui puncak otomotif, dan semua proses transaksinya langsung saya awasi, bagai palu goda menghantam telak ego Bu Ratna dan Danu, menghancurkan fondasi keangkuhan mereka hingga ke dasar. Ekspresi di wajah mereka adalah perpaduan yang mengerikan antara keterkejutan yang membatu, kemarahan yang membara namun tertahan, dan rasa malu yang luar biasa, seolah mereka baru saja tertangkap basah dalam kebohongan besar. Pucat pasi, mereka berdiri seperti patung lilin yang baru saja terbakar, tak mampu bergerak, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Bu Ratna, yang selama ini dikenal sebagai sosok vokal, mendominasi setiap percakapan dengan retorika meremehkan, kini terdiam 1000 bahasa. Bibirnya bergetar, matanya membelalak lebar, menatap Rina seolah melihat hantu dari masa lalu yang kini bangkit dengan kekuatan tak terduga. Selama ini, ia selalu membayangkan Rina hidup dalam kesulitan, menyesali perceraian, dan mungkin diam-diam iri pada kehidupan mewah Danu yang ia ciptakan. Ia selalu merasa superior, bahwa keputusan untuk menyingkirkan Rina adalah langkah tepat demi masa depan yang lebih baik bagi putranya. Namun, kenyataan pahit di hadapan mereka adalah pukulan telak yang tak terduga, melampaui mimpi terburuknya. Showroom megah ini, mobil mewah yang menjadi kebanggaan Danu terpajang di sana sebagai bukti nyata, dan terutama, fakta bahwa mobil itu adalah bagian dari kesuksesan Rina, itu semua terlalu berat untuk dicerna egonya yang sudah terlanjur membengkak dan mengakar. Sebuah denyutan nyeri yang hebat terasa di pelipisnya, seolah ada bebatuan yang menghantam kepalanya. Danu, di sisi lain, merasa darahnya berdesir dingin, mengalir jauh dari wajahnya hingga ujung kaki. Ia teringat betapa bangganya ia saat membeli mobil itu kemarin. Bagaimana ia membelai setirnya, mencium aroma kulit interiornya yang khas. Setiap detail yang ia ceritakan dengan riang kepada Rina di telepon, setiap pujian yang ia dengar dari teman-temannya saat memamerkan mobil itu, kini terasa seperti lelucon pahit yang ditujukan padanya. Ia telah memamerkan simbol kesuksesan Rina, sebuah ironi yang begitu menusuk, sebuah paradoks yang memuakan. Danu merasa telanjang, semua kepalsuan dan kesombongannya terkupas habis di hadapan mantan istrinya. Ia ingin lari, ingin bersembunyi di balik pilar showroom yang mengkilap, atau setidaknya, menghilang saja dari muka bumi. Rasa malu membakar wajahnya, lebih panas dari 1000 cambukan fisik, menyisakan jejak kemerahan yang perlahan berubah menjadi kehitaman. Ia tidak bisa menatap mata Rina, rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam menindihnya. Rina membiarkan keheningan itu berlanjut, membiarkan momen ini meresap dalam pikiran mereka, membiarkan realitas menampar keras wajah mereka. Ia tidak perlu menambahkan apa-apa. Kebenaran sudah berbicara dengan sangat keras, jauh lebih efektif daripada ribuan kata. Ia melihat ekspresi di wajah mereka, ketidakpercayaan yang mendalam, penyesalan yang mulai tumbuh, dan kesadaran pahit akan betapa jauhnya mereka tertinggal. Ini bukan tentang balas dendam yang kekanak-kanakan, pikirnya, ini tentang keadilan yang elegan. Tentang membuktikan bahwa ia bukan lagi Rina yang bisa diremehkan, diinjak-injak, atau dituduh tidak memiliki masa depan. Ini adalah pertunjukan, dan mereka adalah penonton yang tak berdaya. Akhirnya, Bu Ratna berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar seperti bisikan parau yang keluar dari kerongkongan kering. Kamu menipu kami. Rina, ini tidak mungkin. Kamu tidak mungkin menjadi pemilik perusahaan sebesar ini. Ia mencoba meraih satu-satunya alasan yang tersisa, menyalahkan Rina, menuduhnya licik dan tidak jujur. Rina tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya pelan, ekspresinya tetap tenang dan tak tergoyahkan. Menipu? Mengapa saya harus menipu, Bu Ratna? Saya hanya menceritakan fakta. Mobil itu, dengan nomor rangka dan mesinnya yang unik, terdaftar dengan jelas di sistem puncak otomotif sebagai unit yang kami jual kemarin sore. Saya bahkan bisa menunjukkan detail transaksinya jika Ibu dan Danu masih ragu. Nada suaranya lembut, namun setiap kata dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. Lagi pula, saya tidak pernah menyembunyikan pekerjaan saya. Saya hanya tidak pernah merasa perlu untuk memberitahu kalian detail kemajuan saya.
Kalimat terakhir itu, detail kemajuan saya, bagai jarum es yang menusuk, mengoyak luka lama yang belum sembuh. Mereka tidak pernah percaya Rina akan memiliki kemajuan. Mereka selalu berasumsi ia akan stagnan, berjuang dalam kemiskinan, atau bahkan lebih buruk. Mereka memandang Rina sebagai sebuah babak yang telah selesai, tanpa tahu bahwa Rina justru sedang menulis babak paling cemerlang dalam hidupnya. Tapi bagaimana bisa? Danu akhirnya mengangkat kepala, menatap Rina dengan mata memohon penjelasan, seolah Rina adalah satu-satunya yang bisa memahami kebingungannya. Kamu bukan ahli mobil. Kamu tidak punya modal sebesar ini. Ini mustahil. Rina menghela napas, seolah sedikit lelah menjelaskan hal yang seharusnya sudah jelas. Namun ia tetap mempertahankan kesabarannya. Danu, dunia berubah. Begitu juga saya. Setelah perceraian, saya tidak menyerah. Saya belajar, saya bekerja keras, saya membangun koneksi dari nol. Modal? Saya memulainya dari apa yang saya miliki, dari tabungan kecil yang saya kumpulkan, dan saya tumbuh selangkah demi selangkah, dengan setiap keuntungan yang saya investasikan kembali. Dengan bimbingan yang tepat, dan tekad yang kuat, segalanya mungkin. Ia tidak perlu menceritakan setiap detail pahit perjuangannya, cukup garis besarnya saja untuk menunjukkan bahwa ini bukan keberuntungan semata. Saya tidak lagi, agen properti paruh waktu, yang kalian kenal. Saya adalah pemilik Puncak Otomotif. Sebuah perusahaan yang tumbuh pesat, Danu, dengan omset miliaran rupiah per bulan. Dan itu adalah hasil kerja keras saya sendiri. Bu Ratna mengepalkan tangannya, kuku-kukunya memutih karena menahan amarah yang membuncah di dadanya. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa ini tidak adil, bahwa ini hanyalah keberuntungan atau tipu daya. Namun, kemegahan showroom di sekeliling mereka, para staf yang profesional dan terlatih yang terlihat begitu menghormati Rina, serta mobil yang mereka banggakan itu, semuanya menjadi saksi bisu yang tak terbantahkan. Tidak ada kata-kata yang bisa membantah kenyataan ini, tidak ada celah untuk menyangkal. Saya harap kalian menikmati mobil baru kalian, kata Rina, suaranya kembali ke nada profesional dan datar, seolah menutup babak ini, memberikan pukulan terakhir dengan kesopanan yang dingin. Jika ada masalah atau butuh servis, jangan ragu untuk datang kembali ke Puncak Otomotif. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan kami. Kalimat terakhir itu, semua pelanggan kami, termasuk mereka, yang kini berstatus sebagai pembeli produk dari perusahaan Rina, sebuah ironi yang begitu menyakitkan. Ini adalah kemenangan Rina, bukan dengan amarah atau teriakan, melainkan dengan fakta yang dingin, mematikan, dan tak terbantahkan bagi ego mereka. Badai di mata mereka tidak disebabkan oleh Rina, melainkan oleh kehancuran harga diri mereka sendiri. Mereka berdiri di sana, di tengah-tengah kebangkitan Rina, terpaku oleh kenyataan bahwa mereka telah salah menilai begitu jauh, dan bahwa orang yang mereka remehkan kini telah melampaui mereka dalam segala hal. Setelah Rina menyelesaikan kalimatnya, suaranya yang tenang namun penuh otoritas masih menggema di udara dingin area VIP, Puncak Otomotif. Keheningan yang mencekam kembali merayap, kali ini terasa lebih berat, dipenuhi aura kekalahan dan kehinaan yang menyengat. Bu Ratna dan Danu masih berdiri terpaku, bibir mereka sedikit terbuka, tidak sanggup lagi berkata-kata, seolah lidah mereka keluh. Mereka tahu, tidak ada satupun bantahan yang bisa mereka lontarkan. Setiap detail yang mereka banggakan tentang mobil baru Danu, setiap kata yang mereka ucapkan untuk merendahkan Rina di telepon, kini menjadi belati berkarat yang menusuk dalam-dalam ke inti ego mereka sendiri. Bu Ratna, yang selalu ingin terlihat kuat, berkuasa, dan tak terkalahkan, kini terlihat goyah. Bahunya sedikit merosot, dan wajahnya yang biasanya tegas, selalu dihiasi senyum angkuh, kini menunjukkan kerutan keputusasaan yang jelas. Matanya yang tajam dan menghakimi kini tampak kosong, menatap Rina seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur untuk menagih janji. Selama ini, ia selalu membayangkan Rina hidup dalam kesulitan, merana, menyesali perceraian, dan mungkin diam-diam iri pada kehidupan mewah Danu yang ia atur. Namun, kenyataan di hadapan mereka adalah pukulan telak yang tak terduga, sebuah skenario yang bahkan dalam mimpi buruknya pun tak pernah terbayangkan. Showroom megah ini, mobil mewah di tengahnya yang menjadi lambang kesombongan mereka, dan terutama, fakta bahwa mobil kebanggaan Danu adalah bagian dari kesuksesan Rina, itu semua terlalu berat untuk dicerna egonya yang sudah terlanjur membengkak dan menancap kuat. Sebuah denyutan nyeri yang parah terasa di pelipisnya, seolah ada beban ribuan ton yang menimpanya. Rasa penyesalan yang samar mulai merayapi hatinya, bercampur aduk dengan kemarahan pada diri sendiri karena telah begitu buta dan sombong. Ia telah menghancurkan kebahagiaan putranya demi keangkuhan semata, dan kini ia melihat betapa Rina, yang dulunya ia pandang rendah, justru menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang jauh melampaui mereka, sebuah kebahagiaan yang dibangun dari ketangguhan dan integritas. Danu merasakan sensasi dingin dan mual di perutnya, seolah ada bongkahan es yang baru saja ia telan. Ia tidak hanya malu di hadapan Rina, tapi juga di hadapan dirinya sendiri, di hadapan cermin hatinya yang kini terpantul buram. Ia teringat hari-hari pertama pernikahannya dengan Rina, saat ia masih melihat potensi, semangat,
dan kehangatan dalam diri istrinya. Namun, perlahan, tekanan dari ibunya yang tak henti-henti dan kegagalannya untuk membela Rina telah merusak segalanya, mengikis cinta dan kepercayaan. Ia memilih jalan mudah, jalan yang diatur oleh ibunya, jalan tanpa konfrontasi, dan kini ia melihat apa yang ia korbankan. Rina yang berdiri di hadapannya, memancarkan aura kesuksesan, kemandirian, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, adalah Rina yang seharusnya bisa ia miliki, yang seharusnya ia dukung dan lindungi. Penyesalan itu begitu pekat, mencekiknya, membasahi matanya yang berkaca-kaca. Mobil mewah yang tadi pagi menjadi lambang kebanggaannya, kini terasa seperti monumen atas kesalahannya, sebuah bukti bisu dari kebodohannya sendiri. Jika tidak ada hal lain yang perlu dibahas, saya ada rapat lain sebentar lagi, kata Rina, nadanya tetap tenang, profesional, nyaris tanpa emosi, sebuah isyarat yang jelas untuk mengakhiri pertemuan. Ia tidak ingin berlama-lama dalam situasi yang canggung dan menyakitkan ini, baik untuk mereka maupun dirinya sendiri. Baginya, poin telah disampaikan, kebenaran telah terungkap dengan jelas, dan tirai drama telah diturunkan. Bu Ratna tersentak dari lamunannya, kembali ke kenyataan. Ia ingin mengatakan sesuatu, apa saja, untuk menyelamatkan muka, untuk membalikan keadaan, atau setidaknya, untuk tidak terlihat begitu kalah. Tapi tenggorokannya tercekat, kata-kata tak mampu keluar. Ia hanya bisa mengangguk kaku, sebuah gerakan kecil yang penuh dengan kepahitan dan kekalahan. Danu, dengan sisa keberaniannya, mengangkat kepalanya sedikit, menatap Rina dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa hormat yang baru tumbuh, rasa kehilangan yang mendalam, dan secercah kesedihan yang tak terucapkan. Ia ingin meminta maaf, ingin mengatakan betapa ia menyesal, ingin mengulang waktu, tapi kata-kata itu tak mampu keluar dari bibirnya yang keluh dan gemetar. Ia hanya bisa menatap, diam dalam penyesalan. Rina menyadari tatapan Danu, tatapan yang penuh kompleksitas emosi. Namun, ia memilih untuk tidak membalasnya dengan emosi. Masa lalu adalah masa lalu. Ia telah belajar untuk melepaskan, untuk tidak lagi terpaku pada bayangan pahit. Ia telah bergerak maju, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia telah membangun kembali hidupnya dengan fondasi yang jauh lebih kuat, yang tidak akan mudah digoyahkan oleh perkataan atau tindakan orang lain. Terima kasih atas kedatangannya. Clara akan mengantar kalian ke depan, kata Rina, suaranya kembali ke nada profesional dan datar, seolah memberikan sentuhan akhir pada babak ini. Kemudian, ia berbalik anggun, berjalan menjauh dari mereka. Setiap langkahnya penuh keyakinan, meninggalkan Danu dan Bu Ratna berdiri terpaku di area VIP, di samping mobil yang menjadi simbol kebanggaan sekaligus kehinaan mereka. Lampu sorot pada Mercedes-Benz E-Class itu kini terasa seperti mengolok-olok mereka. Mereka melihat Rina berbicara sebentar dengan seorang manajer, memberikan instruksi dengan nada yang tegas namun sopan, sebuah bukti tak terbantahkan bahwa ia adalah pemimpin sejati di tempat itu, dihormati dan didengarkan oleh seluruh timnya. Danu dan Bu Ratna diantar keluar oleh Clara, melewati lorong yang kini terasa lebih panjang dan penuh dengan bayangan penyesalan. Setiap mobil mewah yang mereka lewati, dari Porsche, Audi, hingga BMW, kini terasa seperti ejekan, bukan lagi simbol status atau kemewahan. Itu semua hanya mengingatkan mereka pada kesalahan penilaian mereka terhadap Rina. Ketika mereka akhirnya tiba di luar dan masuk kembali ke mobil Danu, suasana di dalam mobil terasa begitu berat, dingin, dan pengap. Tidak ada lagi obrolan bangga tentang fitur mobil, tidak ada lagi rencana pamer ke teman-teman, tidak ada lagi tawa kemenangan. Hening yang memilukan. Bu Ratna bersandar di jok kulit, matanya kosong menatap keluar jendela, seolah ia baru saja menyaksikan sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan di siang bolong. Danu menyalakan mesin, namun tangannya sedikit gemetar di kemudi, ia bahkan lupa mengencangkan sabuk pengaman. Ia tahu, mulai sekarang, setiap kali ia melihat mobil ini, ia tidak hanya akan melihat lambang status yang dulu ia banggakan, tetapi juga bayangan penyesalan yang menghantuinya, bayangan tentang apa yang telah ia sia-siakan, dan betapa besarnya harga dari sebuah keangkuhan. Mobil Mercedes-Benz E-Class hitam metalik meluncur di jalanan Jakarta yang mulai dipadati oleh lalu lintas sore. Namun di dalamnya, suasana terasa lebih sunyi dari kuburan yang baru digali. Tidak ada percakapan, tidak ada alunan musik dari radio, hanya desah samar dari sistem AC yang mencoba mendinginkan suasana hati yang membeku. Bu Ratna, bersandar di jok kulit krem yang empuk, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, matanya tak berkedip. Gedung-gedung tinggi yang menjulang gagah dan keramaian lalu lintas yang bising di luar sana seolah tak berarti baginya, hanya fatamorgana yang lewat begitu saja. Pikirannya dipenuhi gambaran Rina, yang berdiri tegak, memancarkan wibawa dan kepercayaan diri di tengah showroomnya yang megah. Ini adalah kekalahan telak yang tak pernah ia sangka, sebuah tamparan yang lebih pedih daripada pukulan fisik. Selama ini, hidupnya diatur oleh keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa ia selalu benar, selalu yang terbaik, dan selalu mampu mengendalikan setiap aspek kehidupan, terutama kehidupan putranya. Rina adalah salah satu bukti kegagalannya di masa lalu.
Namun kegagalan itu ia yakini telah ia perbaiki dengan menyingkirkannya dari hidup Danu. Kini, kegagalan itu justru berbalik menjadi monumen kesuksesan Rina yang menjulang tinggi, mengejek setiap asumsi dan cibiran yang pernah ia lontarkan. Rasa malu yang tak terhingga bercampur dengan kemarahan yang tidak bisa ia lampiaskan. Kemarahan pada Rina yang berani sukses tanpa izinnya, kemarahan pada Danu yang begitu ceroboh hingga tidak becus menanyakan detail showroom saat membeli mobil, dan yang paling penting, kemarahan yang membakar pada dirinya sendiri karena telah begitu buta, sombong, dan picik. Ia telah menghancurkan kebahagiaan putranya demi keangkuhan semata, dan kini ia melihat betapa Rina, yang dulunya ia pandang rendah dan tidak berharga, justru menemukan kebahagiaan, kemandirian, dan kesuksesan yang jauh melampaui mereka. Danu mengemudi dalam diam, tangannya mencengkeram erat kemudi berlapis kulit, buku-buku jarinya memutih karena tekanan. Setiap lampu merah, setiap deretan mobil mewah lain yang ia lihat di jalan, terasa seperti ejekan langsung padanya. Mobilnya, yang tadinya menjadi lambang kebanggaan dan status, kini terasa seperti beban yang menekan dadanya, sebuah benda mati yang menjadi saksi bisu kebodohannya. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Bagaimana mungkin ia begitu lengah, begitu bodoh, sehingga tidak menyadari bahwa ia membeli mobil impiannya dari showroom mantan istrinya sendiri? Ia merasa begitu bodoh, begitu kecil, dan begitu rendah. Ia telah menyia-nyiakan seorang wanita yang luar biasa, memilih untuk tunduk pada kehendak ibunya, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi pahit dari pilihannya. Penyesalan itu begitu menghantuinya, lebih dingin dari embun pagi, lebih tajam dari pecahan kaca. Ia teringat senyum tulus Rina saat mereka pertama kali bertemu, tawa riang Rina saat mereka berpacaran di taman kota, dan tatapan terluka Rina di hari perceraian, tatapan yang ia hindari. Semua itu kini bercampur aduk dengan citra Rina yang kuat, mandiri, dan berwibawa di puncak otomotif. Sebuah ironi yang kejam, sebuah karma yang tak bisa ia hindari. Setibanya di rumah mereka yang megah namun kini terasa hampa, suasana tidak lebih baik. Mereka langsung masuk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan untuk basa-basi. Bu Ratna berjalan lurus ke kamarnya di lantai atas, membanting pintu dengan suara keras yang menggema, meninggalkan Danu sendirian di ruang tamu yang terasa begitu hampa dan menyesakan. Danu duduk terpaku di sofa kulit, menatap kosong ke arah layar televisi yang mati, pikirannya berkelana. Ia tidak bisa melupakan tatapan Rina yang tenang namun penuh arti. Itu bukan tatapan dendam atau amarah, melainkan tatapan seseorang yang telah menemukan kedamaian, kekuatan, dan kebebasan sejati. Ia meraih ponselnya, jemarinya gemetar saat mencari berita tentang puncak otomotif di internet. Kali ini, ia membaca setiap artikel dengan saksama, setiap kata, setiap angka. Betapa besar perusahaan itu, berapa banyak investasi yang masuk, dan bagaimana Rina Adiwijaya, pendirinya, dipuji sebagai visioner muda di industri otomotif premium. Ada banyak foto Rina yang menyertainya, berpose anggun di samping mobil-mobil mewah, tersenyum percaya diri di acara pembukaan dengan para petinggi, atau sedang berbicara di konferensi bisnis besar, tampil sebagai pembicara utama. Rina yang ia kenal dulu tidak pernah tersenyum sepercaya diri dan seberwibawa itu. Penyesalan itu semakin mencengkeramnya, menusuk ulu hatinya. Ia telah melepaskan permata yang tak ternilai, demi memenuhi standar semu dan keangkuhan yang ditanamkan ibunya. Sementara di sisi lain Jakarta, di sebuah gedung perkantoran modern yang megah, Rina baru saja selesai berbicara dengan Pak Budi di telepon. "Mereka sudah pergi, Pak," kata Rina. Suaranya terdengar lega, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. "Bagaimana reaksinya?" tanya Pak Budi. Suaranya penuh rasa ingin tahu yang samar, bercampur dengan kelegaan. Rina tertawa kecil, tawa yang ringan dan tulus. "Cukup dramatis. Saya kira mereka syok, bingung, dan sepertinya menyesal. Terutama Danu. Saya bisa melihatnya di matanya." "Baguslah," kata Pak Budi. "Ini bukan tentang menyakiti mereka, Rina. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kamu telah membuktikan diri. Kamu telah menulis ulang narasi hidupmu. Sekarang, fokuslah pada bisnismu. Masa depanmu jauh lebih cerah dari mereka." Rina mengangguk, meskipun Pak Budi tidak bisa melihatnya. "Betul, Pak. Saya sudah tidak punya beban lagi,"
Ini adalah penutup yang sempurna untuk babak itu. Saya tidak perlu lagi melihat ke belakang. Ia mengakhiri panggilan, kemudian berbalik, menatap keluar jendela kantornya yang luas. Bulan purnama bersinar terang di langit Jakarta, memantulkan cahaya perak pada logo Puncak Otomotif yang bercahaya di atap gedung. Bagi Rina, pertemuan tadi hanyalah sebuah formalitas, sebuah tanda bahwa ia telah sepenuhnya menutup buku masa lalu yang menyakitkan. Ia telah menempatkan titik pada sebuah kalimat yang panjang dan menyakitkan, kalimat yang dulu ditulis oleh orang lain untuknya. Kini, ia siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidupnya, bab-bab yang penuh dengan pencapaian, pertumbuhan, kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri, dan kebebasan yang ia raih. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuinya. Hanya jalan terang ke depan yang terbentang luas. Beberapa hari setelah kunjungan yang memalukan ke Puncak Otomotif, gelombang rumor mulai menyebar seperti api di daun kering, merembet dari satu lingkaran sosialita ke lingkaran lainnya, meskipun tidak melalui saluran resmi yang kentara. Bu Ratna, yang biasanya sangat aktif dan mendominasi dalam setiap pertemuan arisan dan perkumpulan sosialita Jakarta, mendapati dirinya sendiri menjadi subjek bisik-bisik dan tatapan aneh. Telepon-telepon genggamnya yang biasanya berdering tak henti dengan undangan pesta, gosip terbaru, atau ajakan belanja kini terasa lebih jarang. Ketika ada, nada suara di ujung sana terasa berbeda, samar-samar mengandung rasa ingin tahu yang tidak nyaman, bahkan sedikit geli yang tersembunyi. Bu Ratna, kudengar kemarin Ibu dan Danu mampir ke Puncak Otomotif ya? Showroom yang sedang naik daun itu, yang dimiliki Rina Adiwijaya. Tanya salah seorang teman sosialitanya, Ibu Santi, dengan nada yang terlalu santai, menyembunyikan rasa ingin tahu yang besar. Bu Santi bahkan menambahkan, kabarnya dia sendiri pemiliknya, ya? Wah, hebat sekali ya dia sekarang. Bu Ratna hanya bisa menggumamkan jawaban yang tidak jelas, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan cepat, atau bahkan pura-pura lupa. Ia tahu persis, di balik pertanyaan basa-basi itu ada cerita yang lebih besar. Cerita yang kini menjadikannya bahan tawa atau simpati yang merendahkan. Ia merasa tatapan-tatapan sinis di pertemuan arisan berikutnya, senyum-senyum tipis yang ia tangkap di antara para sosialita. Reputasinya, yang selama ini dibangun dengan susah payah berdasarkan kekayaan, status sosial, dan keangkuhan, kini terasa sedikit retak, bahkan mungkin hancur lebur di mata sebagian orang. Ia menjadi bahan gosip, bukan sebagai pembual yang sukses, melainkan sebagai seseorang yang telah dipermalukan secara elegan. Harga dirinya terasa dicabik-cabik, direndahkan. Ia mulai mengurangi kehadirannya di acara-acara sosial, sebuah hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, seolah ingin bersembunyi dari tatapan menghakimi dunia. Sementara itu, di rumah, suasana antara Bu Ratna dan Danu semakin dingin dan membeku, layaknya ruangan tanpa penghangat. Percakapan mereka menjadi minim, seringkali hanya sebatas kebutuhan dasar atau perintah singkat. Keheningan panjang seringkali meliputi makan malam mereka. Kemarahan Bu Ratna terhadap Rina kini bercampur aduk dengan kekesalan dan frustrasi yang meluap pada Danu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu, Danu? Kamu ini anak laki-laki, seharusnya lebih peka pada hal-hal seperti ini. Ini memalukan. Apa kata teman-teman ibu sekarang? Bentaknya suatu malam, padahal ini murni kesombongannya sendiri yang membutakannya dari kenyataan. Danu hanya diam, tidak membantah, kepalanya menunduk, menerima setiap semburan kemarahan ibunya. Ia tahu ibunya sedang melampiaskan kekecewaan dan rasa malu yang tak tertahankan. Rasa bersalahnya sendiri terlalu besar dan menindih untuk ia membalas atau melawan. Bayangan Rina yang tenang, berwibawa, dan memancarkan kekuatan terus menghantuinya, membayangi setiap sudut pikirannya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, entah itu di kantor perusahaan keluarga, di klub golf bersama rekan bisnis, atau sekadar berkeliling tanpa tujuan. Namun, kemanapun ia pergi, bayangan mobil Mercedesnya, yang kini terasa begitu memuakkan, selalu mengikutinya, sebuah pengingat yang konstan. Setiap kali ia mengendarai mobil itu, ia merasa seperti sedang mengendarai sebuah bukti bisu dari kesalahannya, sebuah monumen atas kekalahan egonya. Bau kulit interior yang dulu ia banggakan kini terasa menyesakkan, mengingatkannya pada showroom Puncak Otomotif dan senyum tenang Rina. Ia bahkan mulai berpikir untuk menjualnya, sebuah pikiran yang tak pernah terlintas sebelumnya, karena mobil itu adalah impian terbesarnya. Namun, menjualnya berarti mengakui kekalahannya secara finansial dan emosional di depan umum, sebuah pengakuan yang terlalu berat untuk ia pikul. Efek domino dari pertemuan memalukan itu mulai terlihat jelas dalam kehidupan mereka. Bu Ratna menjadi lebih mudah marah, sering melampiaskan kekesalan pada asisten rumah tangga atau sopir dengan perkataan yang kasar. Senyumnya, yang dulu seringkali angkuh dan dibuat-buat,
kini jarang terlihat, digantikan oleh ekspresi cemberut atau datar. Ia merasa terasing, seolah dunia berbalik melawannya, seolah ia adalah korban dari konspirasi. Dalam diamnya, ia bahkan mencari tahu lebih banyak tentang bisnis Rina, bukan lagi untuk meremehkan, melainkan untuk memahami, untuk mencoba menemukan celah, atau mungkin, untuk menelan kenyataan pahit itu. Setiap artikel berita tentang Puncak Otomotif yang ia temukan hanya menambah rasa terkejut dan kekaguman yang terpaksa ia sembunyikan. Rina tidak hanya sukses, tapi ia sukses besar, dihormati oleh rekan bisnis, dan dipandang sebagai salah satu pengusaha muda paling cemerlang. Danu juga mengalami perubahan drastis. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan sorot matanya seringkali kosong. Pekerjaannya di perusahaan keluarga, yang dulu ia jalani dengan setengah hati dan tanpa ambisi besar, kini terasa semakin hambar, rutinitas yang membosankan. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Rina, dengan dedikasi, visi, dan pencapaian Rina yang luar biasa. Danu mulai merenungkan pilihan hidupnya. Apakah ia telah membuat keputusan yang benar saat ia memilih untuk bercerai? Apakah ia telah membiarkan orang lain, terutama ibunya, menentukan jalannya terlalu lama? Pertanyaan-pertanyaan fundamental itu, yang tak pernah ia berani tanyakan sebelumnya, kini mulai memenuhi benaknya, menciptakan gelombang kegelisahan dan ketidakpuasan yang tak berkesudahan. Kehidupan yang dulu ia anggap sempurna dan stabil, kini terasa rapuh, dan ia mulai melihat retakan-retakan besar di dalamnya, retakan yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Sementara bayangan penyesalan dan ketidakpuasan yang menyesakan terus menyelimuti kehidupan Bu Ratna dan Danu, Rina justru merasakan kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya, sebuah kemerdekaan yang tulus dari belenggu masa lalu. Seolah-olah, dengan pertemuan singkat namun padat di Puncak Otomotif itu, semua beban emosional, setiap keraguan, dan setiap cibiran yang pernah dilemparkan padanya telah terangkat. Ia tidak lagi membuang energi memikirkan mereka, tidak lagi membiarkan opini mereka merusak kedamaian batinnya. Pertunjukan telah usai, pesannya telah tersampaikan dengan sangat jelas, dan kini ia bisa sepenuhnya fokus pada lembaran baru kehidupannya yang cerah. Setiap pagi, Rina bangun dengan semangat baru yang membara, disambut oleh sinar matahari yang menembus jendela penthouse-nya. Rutinitasnya kini bukan lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang berkembang dan berinovasi. Ruang kantornya yang luas dan modern di Puncak Otomotif menjadi saksi bisu dedikasi, visi, dan ketajaman naluri bisnisnya. Ia menghabiskan waktu dengan mengembangkan strategi bisnis baru yang ambisius, menjelajahi peluang investasi di luar Jakarta, bahkan mulai melirik pasar otomotif premium di Asia Tenggara yang menjanjikan. Puncak Otomotif kini bukan hanya sekadar showroom. Itu adalah sebuah ekosistem bisnis otomotif yang terintegrasi, dengan layanan purna jual, suku cadang, dan bahkan konsultasi finansial untuk pembelian mobil mewah. Timnya, yang terdiri dari para profesional muda, cerdas, dan energik, sangat loyal dan mendukung setiap visi Rina. Mereka melihat Rina bukan hanya sebagai atasan yang berkuasa, melainkan sebagai mentor yang menginspirasi, pemimpin yang visioner, dan contoh nyata dari seorang yang bangkit dari keterpurukan. Keberhasilan Puncak Otomotif yang terus menanjak, dengan grafik penjualan yang fantastis dan reputasi yang tak tertandingi, adalah bukti nyata dari kepemimpinan Rina yang efektif dan inovatif. Rina juga mulai memberikan waktu yang lebih berkualitas untuk dirinya sendiri, menemukan kembali kegembiraan dalam hal-hal kecil yang sempat terbengkalai selama masa perjuangannya. Ia kembali menekuni hobinya yang dulu ia cintai, seperti yoga di pagi hari untuk menenangkan pikiran, membaca buku-buku non-fiksi yang menginspirasi tentang kepemimpinan dan filosofi hidup, serta belajar memainkan piano yang baru ia beli. Ia sering menghabiskan akhir pekan dengan menjelajahi galeri seni di kawasan SCBD, atau sesekali pergi keluar kota untuk menikmati alam di pegunungan atau pantai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ketenangan batinnya terpancar dalam aura positif di sekelilingnya, memancarkan pesona yang kuat dan menarik. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, selain kepada dirinya sendiri, untuk terus menjadi versi terbaik dari dirinya. Suatu sore, Pak Budi mampir ke kantor Rina, membawa kopi favorit Rina. "Kamu terlihat sangat berbeda, Rina," komentarnya sambil tersenyum hangat, menatap Rina dengan bangga. "Ada kedamaian yang terpancar darimu. Sebuah aura yang kuat dan menenangkan." Rina tersenyum, senyum yang tulus dan memancarkan kebahagiaan sejati. "Saya rasa ini karena saya sudah melepaskan semua beban, Pak. Masa lalu adalah pelajaran berharga, bukan penjara yang mengurung. Saya tidak lagi peduli dengan apa yang mereka pikirkan, atau bagaimana mereka melihat saya. Fokus saya sekarang adalah ke depan." "Itu adalah kunci kesuksesan sejati, Rina," jawab Pak Budi, mengangguk setuju. "Bukan hanya tentang jumlah uang di rekening atau kekuasaan yang kamu miliki, tapi kebebasan dari beban emosional dan dendam. Kamu sudah mencapainya. Dan itu adalah pencapaian yang jauh lebih berharga daripada apapun." Fokus Rina kini beralih sepenuhnya pada ekspansi bisnis dan inovasi. Ia sedang dalam tahap negosiasi akhir untuk membuka cabang Puncak Otomotif di Surabaya, sebuah pasar potensial yang sangat menjanjikan, dan ada rencana jangka panjang untuk berekspansi ke Bali,
bahkan mempertimbangkan pasar internasional di masa depan. Ia juga mulai tertarik pada potensi besar kendaraan listrik dan teknologi otomotif masa depan, mengarahkan perusahaannya untuk tetap relevan, inovatif, dan menjadi pemimpin pasar di era baru. Keputusan-keputusannya kini didasari oleh analisis pasar yang matang, intuisi bisnis yang tajam, dan visi jangka panjang, bukan lagi oleh kebutuhan untuk pembuktian diri atau validasi dari orang lain. Kehidupannya semakin penuh, namun bukan dengan stres yang menghimpit, melainkan dengan tujuan yang jelas dan kepuasan yang mendalam. Ia menyadari bahwa perpisahan dengan Danu, yang dulu terasa seperti akhir segalanya dan hancurnya dunia, justru merupakan awal dari babak baru yang jauh lebih baik, sebuah babak yang ia tulis sendiri. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia duga, dan ia telah membangun kerajaan yang benar-benar miliknya, dari nol, dengan tangan dan otaknya sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, untuk berinovasi, dan untuk menikmati hasil dari kerja kerasnya. Rina kini tidak hanya memiliki kemewahan materi yang berlimpah, tetapi juga kemewahan batin, sebuah ketenangan, kebebasan, dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Langitnya luas, tak terbatas, dan ia bebas menjelajahinya sesuai kehendaknya. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan yang dingin dan penuh pengungkapan di lobi Puncak Otomotif. Kehidupan Rina terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi, dipenuhi dengan proyek-proyek baru dan pencapaian yang semakin gemilang. Ia sibuk mengawasi renovasi cabang baru di Surabaya, yang progresnya sudah hampir 70%, serta meninjau proposal kemitraan strategis dengan produsen mobil listrik Eropa yang sangat menjanjikan. Bahkan, ia mulai secara serius mempelajari bahasa Mandarin, melihat potensi besar pasar otomotif di Tiongkok dan Asia di masa depan. Dunia Rina, yang dulu terasa sempit dan terbatas, kini telah meluas tanpa batas, penuh dengan peluang dan tantangan yang ia hadapi dengan antusiasme. Ia jarang sekali memikirkan Bu Ratna atau Danu. Mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang telah ia tinggalkan dengan mantap di belakang. Suatu siang, saat Rina sedang meninjau laporan keuangan triwulanan yang menunjukkan keuntungan fantastis di ruangannya yang sunyi, ponselnya bergetar di atas meja kaca. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar, tanpa nama. Biasanya, ia akan meminta Clara, sekretarisnya yang sangat efisien, untuk menyaring panggilan semacam itu, terutama nomor-nomor yang tidak terdaftar di daftar kontaknya. Namun, entah kenapa, kali ini ada dorongan aneh yang membuatnya mengangkat telepon itu sendiri. Ada firasat yang samar, berbeda dari firasat yang ia rasakan saat Bu Ratna menelepon dulu dengan nada pamer. Firasat ini terasa lebih melankolis, penuh dengan nuansa kesedihan yang tak terucap. "Halo?" Suara Rina profesional, namun sedikit waspada, siap menghadapi apapun di ujung sana. Sebuah suara pria, yang terdengar sedikit ragu, berat, dan dipenuhi keputusasaan, menyahut dari ujung telepon. "Halo, Rina? Ini Danu." Jantung Rina serasa berhenti sesaat, lalu berdetak lebih cepat, sebuah reaksi refleks yang tak bisa ia kendalikan. Danu, nama itu. Setelah berbulan-bulan, bahkan setelah pertemuan yang canggung dan memalukan itu, ia tidak pernah menyangka Danu akan menghubunginya lagi secara pribadi. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sesaat, berusaha menguasai diri dan menekan kembali gelombang kenangan yang tiba-tiba berkelebat di benaknya, baik yang pahit tentang pengabaian, maupun yang samar-samar manis tentang awal hubungan mereka. "Danu," kata Rina datar, tanpa emosi yang jelas, sebuah dinding pelindung yang ia bangun. "Ada apa?" Ada jeda yang cukup panjang di ujung telepon. Rina bisa mendengar Danu menghela napas berat, seolah mengumpulkan setiap sisa keberaniannya. Suaranya yang berikutnya terdengar lebih pelan dari yang Rina ingat, tidak ada lagi jejak kesombongan, keangkuhan, atau kebiasaan meremehkan. "Rina, aku ingin bertemu denganmu." Nada suaranya mengandung permohonan yang jelas. Rina mengerutkan kening. Bertemu? Untuk apa? Ia tidak melihat ada urusan yang tersisa di antara mereka. Masa lalu telah dikubur, dan ia tidak ingin menggali kembali. "Untuk apa, Danu? Kurasa kita sudah tidak punya urusan apapun yang perlu dibicarakan lagi." "Aku tahu," jawab Danu cepat, ada nada putus asa yang nyata dalam suaranya, seolah ia takut Rina akan memutuskan panggilan. Aku ingin bicara. Ada banyak hal yang ingin aku katakan padamu. Ini penting sekali, Rina. Sangat penting bagiku."
Rina berpikir keras. Apakah ini ada hubungannya dengan bisnis? Mengingat mobilnya dibeli dari Puncak Otomotif, mungkinkah ada masalah dengan unitnya? Ataukah sesuatu yang lebih pribadi? Ia merasakan sedikit rasa ingin tahu yang mengusik, bercampur dengan kehati-hatian yang mendalam. Setelah semua yang terjadi, ia tidak ingin terjebak kembali dalam drama yang tidak perlu, atau memberikan harapan palsu. Bicara apa? Rina bertanya lagi, berusaha tetap menjaga jarak emosional, menjaga suaranya tetap netral. Jika ini soal mobil, kamu bisa bicara dengan tim servis kami. Bukan hanya itu. Danu tergagap. Ini lebih dari itu, Rina. Ini tentang diriku. Dan Bu Ratna juga. Aku tidak baik-baik saja, Rina. Aku butuh berbicara denganmu. Suaranya terdengar benar-benar terpuruk, nyaris pecah. Ia terdengar sangat berbeda dari Danu yang dulu. Rina terdiam. Meskipun ia telah memutuskan untuk menutup babak lama dalam hidupnya, ada bagian dari dirinya yang tidak bisa sepenuhnya mengabaikan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, seseorang yang ia cintai. Terutama jika orang itu sedang kesulitan dan terdengar begitu rapuh. Ia juga sangat penasaran. Perubahan apa yang telah membuat Danu, si pria sombong dan acuh tak acuh itu, kini terdengar begitu putus asa, begitu rendah diri? Apakah karma benar-benar bekerja secepat ini? Baiklah, kata Rina akhirnya. Setelah beberapa saat hening, ia membuat keputusan cepat, didasari oleh campuran rasa ingin tahu dan sisa-sisa kemanusiaan yang ia miliki. Besok sore, aku akan memberimu waktu 15 menit di kantorku, pukul 4. Tidak lebih. Dan pastikan Bu Ratna tidak ikut. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Danu terdiam sejenak, lalu terdengar helaan napas lega yang panjang dan tulus. Terima kasih, Rina. Terima kasih banyak. Aku akan datang sendiri. Aku janji. Rina mengakhiri panggilan. Ia menatap ponselnya yang kini mati. Kedatangan yang tak terduga ini, ia tidak tahu apa yang akan Danu katakan, atau apa yang ia harapkan dari pertemuan singkat itu. Tapi ia tahu satu hal. Rina yang sekarang tidak akan lagi terpengaruh oleh masa lalu. Ia adalah pengendali takdirnya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk bayangan masa lalu, mengganggu kedamaian dan kesuksesan yang telah ia bangun dengan susah payah. Namun, rasa penasaran itu tetap ada, tipis namun nyata. Sore itu, kantor Rina di lantai teratas, Puncak Otomotif, diselimuti cahaya keemasan matahari terbenam. Jakarta terhampar di bawah, kerlip lampu kota mulai menyala. Namun suasana di dalam ruangan terasa hening, penuh antisipasi. Rina duduk di kursi kebanggaannya, menatap pemandangan kota, pikirannya berkelana. Ia tidak tahu persis apa yang akan Danu katakan, tapi ia menyiapkan hatinya untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia telah berjanji 15 menit, dan ia akan menepatinya. Tepat pukul 4 sore, ketukan pelan terdengar di pintunya. Clara masuk, mengangguk sopan. Pak Danu sudah datang, Nona Rina. Persilakan masuk, Clara. Rina menjawab tenang. Danu melangkah masuk, sendirian, seperti yang ia janjikan. Ia mengenakan kemeja kasual yang rapi, namun terlihat jelas ada kegelisahan di wajahnya. Matanya tampak cekung, ada lingkaran hitam tipis di bawahnya, seolah ia tidak tidur nyenyak selama berhari-hari. Aura angkuh yang dulu selalu menyelimutinya kini lenyap, digantikan oleh kerentanan yang mencolok. Rina, sapa Danu, suaranya pelan, nyaris berbisik. Ia berhenti di ambang pintu, tampak ragu untuk melangkah lebih jauh ke dalam ruangan yang terasa begitu megah dan asing baginya. Duduklah, Danu. Rina menunjuk sofa di depan mejanya, menjaga nada suaranya tetap netral. Danu menurut. Ia duduk di ujung sofa, punggungnya sedikit membungkuk. Ada jeda panjang yang canggung. Rina membiarkan Danu memulai. Ia tidak akan memimpin percakapan ini. Akhirnya, Danu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberaniannya. Matanya menatap lantai, tidak sanggup bertemu pandang dengan Rina. Rina, aku datang ke sini untuk meminta maaf. Rina tetap diam, menunggu. Aku tahu ini tidak akan mengubah apapun, lanjut Danu, suaranya sedikit bergetar. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Cara aku memperlakukanmu selama pernikahan kita, saat perceraian, dan bagaimana aku membiarkan ibu memperlakukanmu. Ia mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya kini memohon.
Aku pengecut. Aku tahu itu. Aku seharusnya membelamu, seharusnya melindungimu. Tapi aku terlalu takut untuk melawan ibu. Rina mendengarkan. Setiap kata Danu adalah pengakuan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Meskipun rasa sakit itu masih ada, ia menyadari bahwa ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang Danu, tentang pengakuannya sendiri. Aku minta maaf karena meremehkan impianmu, lanjut Danu, suaranya kini dipenuhi penyesalan yang mendalam. Aku tidak pernah percaya kamu bisa sejauh ini. Aku bahkan tidak tahu bahwa puncak otomotif adalah milikmu sampai saat itu. Aku sangat malu, Rina. Sangat-sangat malu. Ia menunduk lagi, menyembunyikan wajahnya di telapak tangan. Mobil yang kubeli itu, setiap kali aku melihatnya, aku hanya teringat betapa bodoh dan sombongnya aku. Aku bahkan berpikir untuk menjualnya, tapi itu akan lebih memalukan lagi. Rina menghela napas. Ia bisa melihat ketulusan dalam keputusasaan Danu. Pria di hadapannya ini bukan lagi Danu yang angkuh dan sombong. Ia adalah pria yang hancur karena penyesalan. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang, Rina. Danu melanjutkan, suaranya hampir pecah. Hidupku terasa kosong. Pekerjaanku tidak ada gairah. Hubunganku dengan ibu juga sangat tegang. Aku hancur, Rina. Ia akhirnya mendongak, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Tapi setidaknya, aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Rina menatap Danu. Ia melihat pria yang dulu ia nikahi, yang ia cintai, kini berlutut secara emosional di hadapannya. Hatinya tidak lagi merasakan kemarahan, hanya sebuah campuran kompleks antara kesedihan atas masa lalu dan rasa iba. Danu, kata Rina pelan, suaranya tidak menghakimi. Aku sudah memaafkanmu. Jauh sebelum kau datang ke sini hari ini. Ia berhenti sejenak. Tapi permintaan maafmu, itu bukan untukku. Itu untuk dirimu sendiri. Danu menatapnya dengan bingung. Kau harus memaafkan dirimu sendiri. Danu, lanjut Rina. Kau harus berhenti hidup dalam bayangan orang lain. Ambil kendali atas hidupmu sendiri. Temukan apa yang benar-benar membuatmu bahagia, bukan apa yang membuat orang lain bangga. Ia menatapnya lurus. Aku tidak bisa mengubah masa lalumu, atau masa depanku. Tapi kau bisa mengubah masa depanmu. Danu terdiam, mencerna kata-kata Rina. Ada setitik harapan yang mulai bersemi di matanya yang sayu. 15 menitmu sudah habis, Danu. Rina mengakhiri, nadanya kembali ke profesionalisme. Aku menghargai kau datang dan mengatakan semua ini. Aku harap kau bisa menemukan kedamaianmu. Danu bangkit perlahan. Ia mengangguk, sorot matanya kini sedikit lebih jelas, seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Terima kasih, Rina, katanya tulus. Terima kasih untuk semuanya. Ia berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan Rina sendirian. Rina menghela napas panjang. Ia telah menutup babak itu sepenuhnya. Danu telah mendapatkan penutup yang ia butuhkan, dan Rina telah memberikan pengampunan yang membebaskan mereka berdua. Kini, ia bisa kembali fokus pada langitnya yang tak terbatas, tanpa bayangan yang mengikutinya. Setelah Danu meninggalkan kantornya, Rina kembali duduk di kursinya. Sorot mata matahari sore masih menghangatkan ruangan, namun kini ada sensasi lega yang lebih dalam di benaknya. 15 menit itu, meskipun singkat, terasa seperti penutupan yang sangat diperlukan. Ia tidak merasakan luapan emosi apapun, tidak ada kemarahan yang membuncah, tidak ada kesedihan yang kembali, hanya kelegaan yang murni. Permintaan maaf Danu, meskipun terlambat, adalah pengakuan yang ia butuhkan untuk benar-benar melepaskan sisa-sisa masa lalu. Rina tahu, permintaan maaf itu lebih penting bagi Danu daripada untuk dirinya. Danu harus membebaskan dirinya dari beban penyesalan yang menghantuinya. Kata-kata Rina, kau harus memaafkan dirimu sendiri, Danu. Kau harus berhenti hidup dalam bayangan orang lain, adalah nasihat tulus yang ia harapkan akan didengar. Ia telah memberikan Danu sebuah kunci, terserah padanya apakah akan menggunakannya untuk membuka pintu menuju perubahan. Hari-hari berikutnya bagi Rina berjalan seperti biasa, sibuk dan produktif. Ia tetap berfokus pada ekspansi bisnisnya, mengawasi kemajuan cabang Surabaya, dan menjajaki pasar baru. Pertemuan dengan Danu tidak meninggalkan jejak emosional yang berarti pada dirinya. Ia tetap teguh pada jalannya, dengan visi yang jelas dan hati yang damai. Di sisi lain, kehidupan Danu dan Bu Ratna mulai menunjukkan perubahan, meskipun lambat dan tidak kentara. Bagi Bu Ratna, gema dari kunjungan ke puncak otomotif dan bisik-bisik di lingkaran sosialita terus menghantuinya. Ia semakin menarik diri dari keramaian, menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Kebiasaan mengontrol dan meremehkan mulai berkurang, digantikan oleh keheningan yang lebih sering. Ia masih merasa pahit, namun kesombongannya telah sedikit terkikis. Sesekali, ia akan termenung, memikirkan Rina, membandingkan kehidupan Rina yang kini bersinar terang dengan kehidupannya sendiri yang terasa semakin hampa, meskipun dikelilingi kemewahan.
Sebuah refleksi diri yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, mulai merayap pelan. Sementara Danu, setelah pertemuan dengan Rina, mulai menunjukkan perubahan yang lebih signifikan. Kata-kata Rina, terutama tentang memaafkan diri sendiri dan mengambil kendali hidup, terus terngiang di benaknya. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Hubungannya dengan ibunya, pekerjaannya di perusahaan keluarga yang terasa tanpa arti, bahkan pilihan hidupnya secara keseluruhan. Suatu pagi, Danu mendatangi ibunya. "Bu, aku ingin bicara," katanya, nadanya lebih tegas dari biasanya. Aku tidak ingin terus begini. Aku ingin mencari jalan hidupku sendiri." Bu Ratna terkejut. Ini adalah kali pertama Danu menunjukkan keberanian seperti itu. Ia ingin membantah, seperti biasa, namun ada sesuatu di mata Danu yang membuatnya terdiam. Sebuah keputusasaan yang kini bercampur dengan tekad. Danu akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari perusahaan keluarga. Ia mulai mencoba hal-hal baru, mencari passion yang dulu ia lupakan. Ia mendaftar kursus fotografi, hobi lamanya yang sempat dikesampingkan. Ia juga mulai menjadi sukarelawan di sebuah organisasi sosial, sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Langkah-langkah kecil ini adalah jejak kaki baru di jalan yang berbeda, jalan yang ia pilih sendiri, tanpa campur tangan ibunya. Ia tidak lagi mengendarai Mercedes-Benz E-Class itu sesering dulu. Mobil itu lebih banyak terparkir di garasi, menjadi pengingat bisu akan masa lalu yang kini ia coba tinggalkan. Sebaliknya, Danu sering menggunakan mobil yang lebih sederhana, seolah ingin melepaskan diri dari segala simbol status yang pernah mengikatnya. Danu tidak lagi menghubungi Rina. Ia tahu, Rina telah memberinya apa yang ia butuhkan, sebuah kesempatan untuk memulai kembali. Rina telah menunjukkan kepadanya bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam materi atau validasi orang lain, melainkan dalam ketangguhan diri dan keberanian untuk mengikuti jalan sendiri. Di kejauhan, Rina terus menanjak, sementara Danu kini menemukan langkahnya sendiri, perlahan membangun kembali fondasi hidupnya yang baru, sebuah fondasi yang diharapkan akan lebih kokoh dan tulus. Bulan-bulan berubah menjadi tahun, dan roda kehidupan terus berputar, membawa setiap karakter pada jalur takdirnya masing-masing. Jarak, baik secara geografis maupun emosional, semakin melebar di antara mereka. Kisah Rina, Danu, dan Bu Ratna, yang puncaknya terjadi di showroom Puncak Otomotif, kini memudar menjadi kenangan yang jauh, namun dampaknya terus membentuk masa depan mereka. Bagi Rina, Puncak Otomotif tumbuh melampaui ekspektasi. Cabang Surabaya sukses besar, diikuti oleh pembukaan di Bali yang menarik pasar pariwisata mewah. Namanya kini dikenal luas di industri otomotif, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Asia Tenggara. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam forum-forum bisnis, berbagi kisah inspiratif tentang ketangguhan dan visi. Rina tetap melajang, namun dikelilingi oleh lingkaran pertemanan yang tulus dan jaringan profesional yang kuat. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap pencapaian, dalam inovasi yang ia dorong, dan dalam kebebasan mutlak untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Masa lalu telah benar-benar menjadi titik tolak, bukan lagi bayang-bayang yang menghantui. Ia adalah arsitek kebahagiaannya sendiri, dan langitnya tampak semakin luas, siap untuk dijelajahi. Sementara itu, kehidupan Bu Ratna dan Danu menunjukkan perubahan yang lebih kompleks dan seringkali diam-diam. Bu Ratna tak pernah sepenuhnya pulih dari pukulan ego yang ia terima. Lingkaran sosialitanya perlahan menjauh, atau setidaknya, ia yang menjauh dari mereka. Kemewahan yang dulu menjadi pilar identitasnya kini terasa hampa. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering menyendiri di rumah mewahnya. Sesekali, ia masih membaca berita tentang kesuksesan Rina, dan setiap kali ia melakukannya, ada campuran antara kekaguman yang terpaksa dan penyesalan yang tak terucap. Ia tahu ia telah berbuat salah besar, namun keangkuhan yang mengakar dalam dirinya terlalu kuat untuk diucapkan. Ia hidup dalam bayangan keputusan-keputusannya di masa lalu, sebuah penjara emas yang ia ciptakan sendiri. Danu adalah karakter yang mengalami transformasi paling nyata. Cuti panjangnya dari perusahaan keluarga berubah menjadi pengunduran diri permanen. Ia tidak lagi mengejar karir di dunia korporat yang tidak pernah ia cintai. Hobi fotografinya berkembang menjadi sebuah profesi. Ia menjadi fotografer lepas yang sukses, sering bepergian untuk memotret keindahan alam Indonesia dan budaya lokal. Ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, jauh dari gemerlap kemewahan dan tuntutan status sosial. Meskipun ia tidak lagi memiliki kekayaan seperti dulu, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kebahagiaan yang tulus dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginannya. Ia masih memiliki Mercedes-Benz E-Class itu, namun mobil itu kini hanya menjadi alat transportasi biasa, bukan lagi simbol status. Setiap kali ia mengendarainya,
ia teringat Rina, bukan dengan rasa malu, tetapi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Rina telah menjadi cermin yang kejam, namun cermin itu telah menunjukkan kepadanya jalan menuju kebenaran dirinya. Hubungan Danu dan Bu Ratna tidak pernah kembali seperti semula. Ada jarak yang tak terucap, sebuah keretakan yang sulit diperbaiki. Danu menaruh hormat pada ibunya sebagai orang tua, tetapi tidak lagi membiarkan ibunya mengendalikan hidupnya. Ia telah menemukan suaranya sendiri, dan ia menggunakannya untuk membangun jalannya sendiri. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang pembalasan dendam atau kemenangan. Ini adalah tentang transformasi. Rina menemukan kekuatannya setelah dihancurkan, dan membangun kerajaan dari abu masa lalunya. Danu, melalui kehancuran egonya, menemukan jalannya menuju keaslian diri. Dan Bu Ratna, meskipun tidak pernah sepenuhnya berubah, dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa keangkuhan bisa memiliki harga yang sangat mahal. Matahari terbenam di atas Cakrawala Jakarta, menerangi gedung-gedung tinggi, termasuk puncak otomotif yang menjulang gagah. Di bawahnya, kehidupan terus berlanjut, dengan jejak-jejak masa lalu yang memudar, dan benih-benih masa depan yang tumbuh dalam cahaya yang baru. Waktu terus bergulir, menghanyutkan detik menjadi menit, menit menjadi jam, dan jam menjadi hari, tahun demi tahun. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, terus berubah, melahirkan gedung-gedung pencakar langit baru, namun kisah-kisah di baliknya tetap menjadi jejak tak terhapus dalam memori. Bagi Rina, Danu, dan Bu Ratna, peristiwa yang terpusat pada Mercedes-Benz E-Class hitam metalik itu bukan sekadar kejadian sesaat, melainkan sebuah titik balik yang mengubah peta hidup mereka secara fundamental. Bagi Rina, puncak otomotif menjadi lebih dari sekadar bisnis. Ia adalah wujud nyata dari kebangkitan, monumen atas ketangguhan seorang wanita yang pernah diremehkan. Perusahaannya berkembang pesat, merambah pasar Asia Tenggara, bahkan mulai membangun kemitraan strategis dengan produsen kendaraan listrik global yang berbasis di Indonesia. Rina tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga menemukan kekayaan batin yang jauh lebih berharga, kedamaian, kepuasan, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai prinsipnya sendiri. Ia sesekali tersenyum tipis saat melihat berita tentang dirinya sendiri, bukan karena kebanggaan yang berlebihan, melainkan karena rasa syukur atas perjalanan yang telah membentuknya. Ia mengerti bahwa setiap cobaan adalah bekal untuk terbang lebih tinggi. Bu Ratna tak pernah lagi kembali ke sorotan gemerlap sosialita. Hidupnya, yang dulu berpusat pada pamer dan kendali, kini lebih banyak dihabiskan dalam kesunyian rumah mewahnya. Telepon-telepon dari teman-teman sosialita yang dulu rajin menanyakan model terbaru, atau pergi kemana, kini sudah tidak pernah terdengar lagi. Ia memang masih diselimuti kemewahan materi, namun kemewahan itu terasa kosong tanpa pengakuan dari lingkungannya. Ada kerapuhan yang kini lebih terlihat dalam dirinya, sebuah kesadaran pahit bahwa keangkuhan yang ia pupuk selama ini telah mengisolasi dirinya. Sesekali, ia melamun, memandang mobil Mercedes-Benz Danu yang terparkir di garasi, dan di dalam lamunannya, bayangan Rina yang tersenyum tenang selalu muncul, sebuah pengingat abadi akan kekeliruan penilaiannya. Ia mungkin tidak pernah mengucapkan penyesalan secara langsung, namun keheningan dan perubahan sikapnya adalah pengakuan tak terucap akan sebuah pelajaran mahal. Sementara Danu adalah yang paling nyata perubahannya. Ia sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang ibunya dan tuntutan masyarakat. Kesenangannya pada fotografi berkembang pesat, membawanya keliling Indonesia, mengabadikan keindahan alam dan cerita-cerita manusia. Ia menemukan arti hidup yang sesungguhnya di balik lensa kameranya, jauh dari tekanan korporat dan status sosial. Ia menjual Mercedes-Benz itu, bukan lagi karena malu, melainkan karena mobil itu tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kebebasan yang kini ia anut. Dengan uang hasil penjualannya, ia mendirikan sebuah studio kecil dan mendanai proyek-proyek fotografi sosial. Ia tidak lagi mengejar apa yang orang lain definisikan sebagai sukses, melainkan apa yang membuat jiwanya tenang. Sesekali, ia melihat berita tentang Rina, dan ia tersenyum, bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan rasa kagum dan semacam kelegaan. Rina, secara tidak langsung, telah menunjukkan kepadanya jalan. Kisah Mercedes-Benz E-Class hitam metalik akhirnya berakhir, bukan dengan adegan pertarungan yang sengit, melainkan dengan hikmah yang membekas.
Bahwa kehormatan dan harga diri sejati tidak ditentukan oleh simbol-simbol materi atau pengakuan orang lain, melainkan oleh integritas, ketangguhan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Bahwa terkadang, perpisahan adalah awal dari kebangkitan, dan bahwa tamparan terkeras bukanlah yang dilayangkan dengan tangan, melainkan dengan kenyataan yang tak terbantahkan. Di bawah langit Jakarta yang sama, 3 individu menjalani hidup dengan jejak tak terhapus dari masa lalu, namun dengan langkah-langkah yang kini diarahkan ke masa depan yang berbeda. Satu terbang tinggi, satu mencoba menerima takdirnya, dan satu lagi menemukan kembali dirinya di jalan yang belum pernah ia bayangkan. Selesai.